dari Sabang sampai Merauke. Kali ini bukan dari Sabang sampai Merauke, juga dari luar Indonesia. Dari Aceh, dari sampai Papua, dan juga teman-teman rekan-rekan dari Timor Leste yang dari sejak awal pertama kali acara virtual diluncurkan sampai sekarang terus mengikuti acara ini. Nah, acara Yuk Kreatif Menulis ini kali ini menghadirkan dua pembicara yang juga masing-masing adalah pengajar dan penguji wartawan dari LPDS. Pertama adalah Mbak Maria, kita biasa memanggilnya Mbak Maria Dian Andriana, dan kedua adalah Bang Lahyanto Nadi. Nah, Mbak Maria Dian Andriana akan mengupas tentang bagaimana menulis buku pariwisata ya. Sebagai background singkat tentang karir ke jurnalisnya, Mbak Maria adalah wartawan Antara, pernah menjadi kepala biro Antara di Tokyo, ya, kemudian pernah menjadi manajer lembaga pendidikan jurnalistik Antara, dan juga penulis buku. Antara lain buku yang ditulis adalah Sumbah Tanah Air Ajaib di Timur. Judulnya menarik ya. Nanti bagaimana cara membuat judul kita tanyakan kepada dua guru kita ini. Yang kedua adalah Pak Lahyanto Nadin, Bang Lahyanto Nadin, asli Betawi ya. Betawi adalah surga perus juga. Beliau adalah juga mantan wartawan senior dari Koran Bis Indonesia dan juga pernah menjadi penyiar berbagai macam penyiar, termasuk penyiar radio, penyiar TV ya. Dan beliau sekarang selain sebagai penguji wartawan di Lembaga Pers Utama juga aktif sebagai bekerja di Pokja Pendidikan Dewan Pers. Tentang kepenulisannya, karyanya cukup panjang. Setidaknya saya lihat sekitar hampir 10-an buku yang sudah ditulis ya. Mungkin ada belasan lagi yang belum sempat saya baca. Tetapi antara lain buku-buku tersebut berjudul Pengemudi Kehidupan, Media Massa, Pasar Modal, Mencari Keadilan Subsidi Listrik, Grow Fast, Grow Fair, sebuah buku pertumbuhan tentang PT Waskita Karya, kalau nggak salah, karena saya pernah membacanya, dan juga ada yang menarik tentang kisah kasih di sekolah. Jadi ini semacam novel pengalaman beliau ketika duduk di SMA ya, mungkin di situ beliau wawancara banyak guru-guru beliau gitu ya, yang masih hidup. Sebuah proses kreatif yang sangat menarik. Para peserta webinar, saya akan sebelum mulai saya akan membacakan tatip sedikit yang intinya adalah pertama adalah tolong isi daftar hadir ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di room chat ya. Kemudian ada daftar question yang silakan tolong diisi karena questionnaire itu penting betul buat kami buat LPDS ya. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Jarum Foundation karena acara ini mereka pula yang punya peranan. Ya. Sebelum acara ini dimulai, kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Eksekutif LPDS, Kang Hendrayana, yang posisinya sekarang ada di Sukabumi, sebuah kota indah Jawa Barat. Nanti suatu ketika mungkin Bu Clara dari Belanda perlu untuk berkunjung ke Sukabumi ya. The little famous city in the West Java. Silahkan Kang Hendra untuk memberikan sambutannya. Terima kasih Pak Bas. Selamat siang untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung untuk acara virtual LPDS yang ke-17. Kita menyelenggarakan virtual setiap minggu, kalau nggak hari Jumat, kita hari Rabu ya, menyelenggarakan ini dengan berbagai topik atau tema yang menarik dengan para pembicara yang sangat mumpuni. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, Pak Baskoro, ada Pak Lai. Selamat siang Pak Lai. Selamat siang Kang Hendra. Terima kasih Pak Lai sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi salah satu narasumber di sini. Dia sudah segudang pengalamannya menulis buku, dan juga Ibu Maria. Selamat siang Bu, bagaimana kabar di NTT ya Bu ya? Mbak, ya selamat siang. Baik, panas ya, seperti biasa. Tetap energik Ibu siap ini.
Dan saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Jarum Foundation yang telah memiliki peranan penting untuk terselenggaranya acara virtual class hari ini. Dan juga kepada tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Baskoro. Ada ini dari kalangan umum, ada dari wartawan, ada dari akademisi, dan juga tamu dari beberapa relasi LPDS dari SKK Migas Pamalu, SKK Migas Sumbaksel, dan juga tamu mungkin dari Dewan Pers Timur Leste. Selamat bergabung, dan rekan-rekan wartawan Timur Leste ya Pak Bas sudah hadir juga tadi untuk mengikuti acara ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menimba ilmu dari kedua narasumber hari ini. Terima kasih Pak Baskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Kang Hendra, Direktur Eksekutif LPDS yang memberikan sambutannya. Teman-teman dan rekan-rekan sekalian, kita mulai saja presentasi kita untuk acara ini dengan menyilahkan kepada Mbak Maria Dian Andriana untuk membawakan presentasinya, pengalamannya, juga kiat-kiatnya di dalam menulis buku pariwisata. Waktu saya kasihkan kepada Mbak Dian. Terima kasih Pak Hendra dan Pak Baskoro sebagai moderator. Selamat siang buat semua peserta di Indonesia dan Timor Leste, dan selamat pagi untuk Ibu Clara di Belanda karena kita ada perbedaan waktu. Sebelumnya saya akan minta bantuan Greta untuk PowerPoint presentasi saya. Ya. Bapak Ibu sekalian, pariwisata merupakan sektor yang saat ini mengalami pukulan juga cukup berat ketika terjadi pandemi COVID-19 karena orang berada di rumah tidak melakukan perjalanan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pariwisata ini merupakan salah satu kebutuhan. Berwisata merupakan salah satu kebutuhan dari kita sebagai manusia ya. Kita tidak bisa hanya dikurung di dalam satu tempat, kita pasti ingin, dan sekarang sudah terlihat kecenderungannya banyak orang berwisata di lingkungan sekitarnya, tidak di tempat-tempat yang jauh, tapi itu semua dilakukan. Nah, di forum kita kali ini kami akan berbagi bagaimana kita menulis pariwisata untuk menarik minat pembaca untuk mengunjungi tempat-tempat wisata. Biasanya itu kita kadang-kadang banyak dari kita itu bepergian ke suatu tempat setelah kita mendengar atau mengetahui dari orang lain tempat itu memiliki keunikan yang menggoda kita untuk bepergian. Baik, slide berikutnya, sayang. Mbak Greta, slide berikutnya. Oke. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan bahwa pariwisata terpukul, orang menjaga jarak, tetapi pariwisata itu menjadi kebutuhan. Dan terjadi kecenderungan orang yang semula berwisata berombongan dalam jumlah besar, misalnya dengan teman-temannya, karena sekarang tidak bisa lagi bertemu dengan banyak orang, terjadi pergeseran, orang berwisata lebih banyak wisata keluarga atau wisata tunggal. Gitu. Karena kalau keluarga kita sudah yakin ya, kita tahu bahwa keluarga kita aman dan kita pergi bersama-sama. Meskipun tetap harus ada protokol kesehatan. Ini ilustrasinya, slide berikutnya. Ini saya kutipkan dari pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres bahwa pariwisata dapat menjadi kekuatan baik bagi dunia. Pariwisata juga melindungi planet kita dan keanekaragaman hayatinya. Karena ketika kita menempatkan satu tempat menjadi objek wisata, kita semua akan menjaga tempat itu, memeliharanya, dan itu juga mendorong perlindungan terhadap planet. Kemudian kita juga bisa mengetahui dan mengenal tempat-tempat lain, kebudayaan lain gitu ya. Misalnya seperti saya sekarang tinggal di Sumba sama dengan Ibu Siska. Ibu Siska mengelola cottage untuk orang berwisata. Kemudian Ibu Clara itu yang di Belanda itu dari satu NGO yang juga memberikan bantuan untuk Sumba. Nah ini karena ada potensi di sini. Saya pikir tempat-tempat lain juga ada daya tarik seperti itu. Selanjutnya, slide berikutnya.
Ini saya kutip juga dari Badan Pariwisata PBB yang berkedudukan di Madrid, Spanyol, bahwa pandemi ini membuat kedatangan wisatawan itu diperkirakan menurun 20-30%. Tapi saya yakin lebih dari itu ya, karena banyak orang menjadi diam di tempat gitu. Dan kerugiannya dalam nilai mata uang itu setara 30-50 miliar dolar Amerika Serikat. Gitu. Tapi pariwisata seperti tadi saya katakan, ya kita semua pasti tahu dan mengalami, pariwisata tidak berhenti. Tetap ada orang-orang berwisata di sekitarnya itu dengan mengutamakan kita sebagai manusia, yaitu menerapkan standar kesehatan. Ini juga ditekankan dan saya kira semua orang juga tidak ingin terpapar virus COVID ya. Jadi tetap orang menerapkan standar. Bagaimana kita sebagai penulis pariwisata juga bisa mendukung hal-hal tersebut. Lanjut. Banyak yang meragukan apakah pariwisata bisa pulih lagi. Nanti kita juga dengar ya beberapa wisatawan maupun pelaku bisnis wisata yang ada di grup kita saat ini ya. Mungkin kita bisa berbagi. Apakah kita akan sebangkit lagi? Apakah akan sama? Kapan akan bangkit lagi? Nah ini semua orang juga bertanya-tanya. Jadi kalau kita sebagai penulis, kita perlu juga memberikan informasi seperti itu kepada khalayak sehingga mereka tahu dan bisa mengantisipasi bagaimana menghadapi situasi yang berubah itu. Ini antara lain salah satu gagasan bagaimana kita bisa masuk sebagai penulis. Lanjut. Nah, kita sebagai penulis itu diharapkan bisa menjawab. Ini yang mana dulu, Mbak? Yang ini ya. Kita bisa menjawab bagaimana tantangan dan apa yang diperlukan oleh calon wisatawan. Jadi kalau kita akan menulis pariwisata, nomor satu kita tahu dulu yang akan kita tulis itu apa dan di mana. Bagaimana wisatawan itu bisa mencapai ke tempat tersebut. Nah ini seringkali ada tulisan wisata yang ditulis panjang lebar, cukup lengkap bagus, tapi tidak menceritakan itu bagaimana kita mencapai tempat itu. Padahal orang kan tidak tahu. Misalnya tadi kita bicara misalnya Sukabumi, mau ke Sukabumi itu kita bagaimana dan dari mana gitu ya. Acuannya biasanya kota besar terdekatnya itu. Kalau dari Bandung atau dari Jakarta kita ingin ke Sukabumi, kita bisa naik apa? Pilihannya seperti apa? Berapa lama jarak yang harus ditempuh, berapa waktunya, kemudian biayanya berapa, tingkat kesulitannya seperti apa, karena ada tempat-tempat wisata yang mungkin memerlukan kita berganti moda transportasi beberapa macam, bahkan harus ada jalan kaki misalnya gitu ya, asal jangan harus berenang ke sungai di sungai untuk mencapai tempat ya, effortnya terlalu besar. Ya, itu seperti itu yang harus kita sampaikan dalam tulisan kita. Kemudian juga apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dilakukan, dan apa yang bisa dialami. Jadi 3 komponen ini biasanya sangat diharapkan oleh seorang wisatawan. Kalau ke suatu tempat, apa yang bisa mereka lihat, misalnya pemandangannya, kemudian bisa melakukan apa, aktivitas di situ. Terus bisa mengalami apa? Ada pengalaman baru yang bisa diperoleh di situ. 3 hal ini layak untuk kita tampilkan sehingga semakin membuat orang tertarik untuk mendatangi tempat tersebut. Kemudian juga apa yang perlu dipersiapkan sebelum kita berangkat. Ini sangat banyak sekali ya. Misalnya kita di Indonesia ini, kalau kita pergi ke tempat-tempat yang masih ada wabah malaria misalnya, apakah kita harus minum pil anti malaria? Jadi kita bisa konsultasi ke dokter. Nah, itu kalau orangnya tahu, makanya dalam artikel pariwisata kita perlu juga mencantumkan hal-hal yang
sangat penting seperti itu. Misalnya ini sedang musim hujan, di tempat tersebut setiap hari hujan, misalnya Bogor itu dikenal kota hujan ya. Apakah wisatawan disarankan membawa payung, misalnya seperti itu, atau ketika kita ke satu tempat yang memang ada cuaca ekstrim atau keadaan-keadaan tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus, persiapan khusus, itu kita harus sampaikan juga di mana kita bisa menginap dan seperti apa penginapan yang tersedia. Ini kan kalau wisata-wisata ke tempat-tempat yang agak khusus gitu memerlukan hal-hal tersebut. Kalau kota besar mungkin sudah lebih mudah ya, tapi kalau kita ke pelosok-pelosok, apalagi di tempat itu tidak ada penginapan yang layak, misalnya apakah kita harus menginap di rumah penduduk, segala macam itu perlu disampaikan. Lanjut. Mbak Greta. Lanjut ke slide berikutnya, Mbak Greta. Nah, informasi-informasi itu perlu untuk mendukung promosi pariwisata yang akan kita tulis. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu mengapa sih orang berwisata. Biasanya orang ingin melihat apa keajaiban alam misalnya. Ini yang secara alam sudah diciptakan oleh Tuhan yang untuk kita nikmati, misalnya apa adanya. Kemudian ada juga sentuhan-sentuhan mahakarya manusia, misalnya bangunan-bangunan bersejarah, karya-karya seni. Juga ada pertunjukan-pertunjukan di beberapa tempat itu ada orang yang sengaja datang ke satu tempat karena di sana ada pertunjukan yang hanya bisa dilihat di tempat tersebut. Kemudian tak kalah menariknya, ada juga orang yang melakukan wisata ziarah. Ya, ini banyak sekali ziarah agama apapun itu laku untuk menjadi objek wisata juga. Jadi misalnya kita punya Borobudur. Borobudur itu sejak zaman dulu, sejak baru dibangun berabad-abad yang lalu itu sudah menjadi tempat ziarah, bahkan dari luar Nusantara ya. Kemudian kita tahu ada wisata umroh misalnya. Kemudian wisata ke Yerusalem. Banyak sekali tempat-tempat ziarah. Kalau di Pulau Jawa ada wisata ke tempat-tempat wali Songo ya, ada 9 wali untuk agama Islam, itu juga rutin menjadi tujuan wisata. Kemudian ada orang yang mau merasakan naik gunung, menyelam, bermain ski, atau macam-macam lagi kegiatan yang bisa dilakukan sambil berwisata. Kemudian untuk mengalami ini belakangan menjadi hal yang sangat menarik untuk wisatawan. Misalnya ikut kursus memasak makanan lokal di tempat wisatanya, belajar menari. Seperti di Bali itu sudah banyak sekali paket-paket orang datang untuk belajar menari. Ada tempat membuat tembikar, ada tempat bercocok tanam. Saya pernah bertemu dengan wisatawan yang malah menantang. Saya bisa membantu bercocok tanam apa di sini dan bagaimana saya bisa mendapat imbalan, misalnya makan saya gratis. Hal semacam itu sekarang banyak sekali terjadi ya. Kemudian juga menikmati, yang mengalami ini banyak sekali ya sekarang ya. Apakah kita tadi mencoba menari, memasak, membuat tembikar, semacam di Selandia Baru itu orang berwisata sambil memetik buah kiwi. Jadi dia dapat pekerjaan, dia dapat tempat tinggal, dapat makan, dapat honor, nanti uangnya bisa dipakai jalan-jalan keliling Selandia Baru misalnya, seperti itu. Itu sangat menarik ya. Semakin kita tulis, semakin membuat orang tertarik untuk ikut menikmati seperti itu. Kemudian juga wisata kuliner ya, menikmati makanan dan minuman khas di tempat-tempat wisata. Ini menjadi daya tarik yang sangat luar biasa untuk kita tulis ya.
Kemudian ada bagaimana kita membawa kenangan dari tempat-tempat berwisata itu. Ini juga salah satu yang orang suka sekali untuk membaca karena mereka akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama atau mendekati hal tersebut. Lanjut. Mbak. Oke, ini saya berikan ilustrasi beberapa yang sudah pernah ada. Ini ada orang berkuda. Ini saya di Pulau Sumba ya. Kebetulan Pulau Sumba itu terkenal dengan kuda sandalwood. Nah, ini ada tamu seorang mahasiswi, kebetulan dia mahasiswi di Fakultas Olahraga dan dia ambil studi mayornya naik kuda. Jadi begitu ke Sumba dia langsung, saya mau menikmati naik kuda sandalwood. Jadi ini dia berwisata di satu pantai, naik kuda sambil melihat sunset. Kemudian foto yang di tengah ini juga masih foto di Sumba, tapi adegan seperti ini banyak sekali sekarang. Ada wisata di Misol, di Papua sana, dan di tempat-tempat lain, saya di Belitung, tempat-tempat yang wisata air, orang bisa berenang dan orang bisa mengapung seperti ini. Ini jadi tren. Gitu ini ditulis, apalagi diunggah ke medsos, rame-rame orang mencari tempat-tempat seperti itu untuk melakukan hal yang sama. Kemudian juga ini foto berikutnya adalah sawah terasiring di Bali. Ini juga sekarang banyak sekali anak-anak itu mengisi liburannya dengan berwisata misalnya ke satu tempat pertanian, bagaimana mereka ikut belajar bercocok tanam, menanam padi, atau kalau musim panen juga memanen padi. Nah, hal seperti itu sekarang menjadi kecenderungan orang berwisata. Jadi tidak sekedar melihat, tapi bisa melakukan dan mengalami. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini ya. Ketika kita akan menulis, kita perlu juga memahami karakter wisatawan. Ya, jadi kita nanti akan tahu tulisan kita ini ditujukan ke mana. Kalau itu buku, apakah satu bagian, ataukah kita berikan semua. Kalau artikel mungkin satu persatu gitu ya. Ini karakter yang saya pelajari dari beberapa teman saya yang hobi melancong ya. Misalnya ada orang-orang yang cenderung mau mengunjungi sebanyak mungkin tempat wisata. Tujuannya biasanya mereka itu kepingin memperlihatkan bahwa mereka sudah berada di sini, sudah mencapai sini. Jadi tidak peduli mereka di satu tempat hanya sebentar, yang penting mereka bisa nyampe dan foto-foto lalu diupload. Mereka kelompok ini sudah puas dengan hal seperti itu. Tapi cara mereka berwisata ini mungkin beda dengan orang lain. Orang lain akan menganggap dapat apa, cuman datang melihat dan foto-foto. Ya, tapi masing-masing punya selera ya. Jadi tidak menjadi masalah ada orang yang seperti itu. Ada juga orang yang mau melakukan sebanyak mungkin aktivitas. Jadi dia sibuk ke sana kemari untuk melakukan aktivitas tadi. Yang satu tadi cuma melihat foto-foto, yang ini melakukan banyak aktivitas. Nah, kemudian ada juga yang saya pokoknya keliling untuk kulineran, gitu ya, mengunjungi banyak tempat untuk makan dan minum. Ini aja sudah ada tiga nih. Kita mau melayani yang mana tulisan kita, gitu ya. Terus ada lagi satu kelompok lagi yang wisatawan ini santai. Wisatawan kelompok ini dia santai, dia ingin mengetahui lebih dalam tempat yang dia kunjungi. Jadi dia nggak peduli, misalnya hari ini dia ke situ, besok dia ke situ lagi, berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak peduli untuk jalan ke tempat yang banyak atau melakukan aktivitas, tapi dia ingin mendalami satu objek. Nah, ini ada 4 karakter. Kalau nanti teman-teman ada bisa memberikan lagi karakter yang lain, akan lebih memperkaya diskusi kita. Lanjut. Nah, kemudian tulisan tentang pariwisata itu kita harus bisa memberikan informasi-informasi yang diperlukan. Seringkali kita membaca satu artikel pariwisata misalnya, kita tertarik, kita senang, tapi kita merasa kurang. Kenapa ini belum menjawab semua rasa ingin tahu saya? Nah, beberapa informasi pendukung itu adalah misalnya kita memperkenalkan adat istiadat dan kebiasaan di suatu tempat.
Bahkan bila tempat itu mempunyai gejolak politik, kita bisa menyebutkan bagaimana situasi politiknya, sehingga wisatawan bisa mengantisipasi apa yang harus dia lakukan gitu. Misalnya di satu tempat sedang ada gejolak karena akan ada pemilihan kepala daerah misalnya, mungkin orang akan untuk sementara menghindari tempat itu gitu ya. Kemudian di tempat tujuan bagaimana cara orang berbusana misalnya. Ini kelihatannya sepele tapi bisa mengganggu. Misalnya karena ada perbedaan budaya kan. Kalau misalnya kita ke Bali, kita mau kuil-kuil, tidak layak memakai celana pendek misalnya. Ini orang Bali yang mengalah, jadi akhirnya orang Bali menyediakan sarung-sarung untuk dipakai. Sekarang Borobudur juga begitu ya, kita diwajibkan memakai sarung. Saya pernah ke candi-candi di Myanmar itu juga begitu, kita tidak boleh memakai baju pendek, jadi bajunya harus sampai ke mata kaki, tangan itu harus kira-kira 3/4, kemudian kita tidak boleh memakai alas kaki di dalam kuil itu, jadi harus dilepas sepatunya gitu ya. Ada tempat penitipannya atau kita bungkus dan kita tenteng sendiri, itu juga terjadi di Indonesia. Misalnya ketika kita akan ke Aceh, para perempuan disarankan memakai kerudung gitu ya. Meskipun ada yang bilang kalau non Muslim nggak apa-apa kok nggak pakai gitu ya. Tapi saya pernah mengalami ketika saya di Aceh, pagi-pagi di ruang makan hotel, saya keluar, saya belum pasang kerudung, hanya saya kalungkan di leher. Saya merasa semua mata itu memandang saya, dan saya merasa tidak nyaman. Oh, berarti memang harus saya pakai. Begitu saya pakai, saya merasa aman. Orang tidak lagi memperhatikan dengan lebih mata melotot gitu ya, artinya paling hanya sekedar melihat. Berarti kita harus menyesuaikan. Ada lagi misalnya kita di beberapa pantai di Indonesia, wisatawan asing, oke, kalau di Bali, di beberapa pantai Bali mereka berbikini bisa diterima. Tapi di beberapa tempat berbikini akan terlihat janggal. Gitu. Jadi informasi seperti ini kita perlu sampaikan. Ini yang terkait adat istiadat. Masih ada lagi yang terkait dengan cuaca. Ya. Cuaca kan misalnya di negara 4 musim. Orang yang belum pernah pergi ke negara 4 musim membayangkan musim semi sudah hangat. Tapi kita dari negara tropis, hangatnya musim semi itu masih dingin buat kita gitu ya. Jadi kita harus bisa memberikan informasi. Atau misalnya Indonesia ini terlalu luas ya. Saya dulu awal-awal saya pergi ke Ambon, saya ke Banda Neira berharap bisa melihat laut yang indah dan jernih. Asumsi saya musim panas yang bagus jernih itu kalau di Jawa sekitar bulan Juli. Saya pergilah ke Banda Neira bulan Juli. Ternyata itu musim angin, anginnya kencang dan lautnya keruh. Saya tidak bisa melihat taman lautnya. Mereka bilang ke sini bulan yang September, Oktober, November, Desember. Nah, informasi ini sangat berguna ya. Saya buang waktu cukup lama dan biaya cukup banyak dan sampai di Banda Neira saya tidak bisa melihat laut yang indah itu. Hal-hal seperti itu sangat penting buat kita informasikan. Kemudian sistem mata uang, nilainya, sistem perbankan ini sangat penting. Jadi misalnya kalau kita di Indonesia turis Nusantara, mungkin tidak akan merasa perlu memperhatikan ya karena mata uangnya sama. Tetapi harus diingat bahwa sistem perbankannya agak berbeda. Misalnya hanya bank-bank tertentu bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah pelosok. Di bank-bank yang sangat laku di Pulau Jawa belum tentu ada di tempat lain, di tempat yang jauh dari pusat pemerintahan. Hal-hal seperti itu ya, itu termasuk juga masalah ini, akses telepon ya. Jaringan telepon ini juga di beberapa tempat tidak bisa menggunakan dari operator telepon tertentu. Informasi seperti ini sangat berguna buat wisatawan. Kemudian juga soal kenyamanan dan keamanan. Ini menyangkut masalah kesehatan, juga kriminalitas. Kemudian di mana ada klinik atau rumah sakit terdekat, kantor polisinya bagaimana, gitu ya. Fasilitas keamanan di objek wisata seperti apa. Gitu.
Ini kalau untuk wisatawan mancanegara, informasi ini jauh lebih diperlukan. Saya bukan mengatakan wisatawan Nusantara tidak memerlukan, tapi mereka akan lebih peka ya terhadap ini. Orang Indonesia pun juga ya, ketika misalnya di satu tempat yang jauh dari fasilitas kesehatan, kalau mengalami musibah ketika berwisata, bagaimana mereka harus bisa mencapai akses itu. Ini sangat berguna untuk calon wisatawan. Maaf Mbak Maria, 10 menit lagi ya. Oke, terima kasih Mas Bas. Ya. Kemudian juga transportasi lokal, penginapan dan kuliner. Jadi orang-orang yang datang dari kota besar kadang-kadang ada yang lupa dianggapnya sama gitu ya. Padahal di daerah-daerah tertentu mungkin tidak ada alat transportasi yang memadai seperti di kota-kota besar. Kita harus betul-betul mandiri. Sewa mobil juga lebih mahal misalnya. Atau kita yang dari daerah biasa harus mandiri begitu, ternyata kita berwisata ke kota besar mudah sekali transportasinya misalnya. Juga penginapan dan jenis kulinernya seperti apa, sehingga wisatawan itu bisa siap. Ya. Apakah di sana tidak ada sesuatu, jadi kita harus bawa hal-hal semacam itu yang perlu kita tampilkan juga. Lanjut slide berikutnya. Oke, kemudian gaya tulisan, ini teman-teman yang sudah mengikuti virtual class-nya LPDS beberapa kali, mungkin sudah akan lebih mudah ya. Minggu lalu juga Mas Bas menyampaikan materi tentang storytelling ya. Kita menulisnya itu dalam bentuk bercerita. Tidak hanya memaparkan fakta dan informasi saja, tapi nanti kita nggak ada bedanya sama brosur. Padahal sekarang brosur juga banyak yang bagus-bagus ya. Kita harus bisa bercerita yang membuat orang tergugah. Yang paling penting adalah kita memasukkan spirit ya, energi, bersemangat dalam tulisan itu, menampilkan sisi positif. Kalau kita tidak menunjukkan semangat itu, bagaimana orang lain tertarik untuk berwisata ke tempat yang kita tulis gitu ya. Ini sangat penting. Kalau ada hal-hal yang negatif itu bagaimana kita mengemasnya dalam kalimat sehingga kita bukan menipu, tapi kita menulisnya dengan cara yang lebih menggugah gitu. Ada hal yang penting kalau saya dalam tulisan, saya sering menghindari kata ternyata. Sebab ternyata ini menunjukkan bahwa kita sebagai penulis saja baru tahu gitu. Mungkin pembaca kita ada yang sudah lebih tahu. Kalau kita katakan ternyata, kita ditertawakan itu. Nanti mereka bilang, oh kamu baru tahu ya. Gitu. Jadi kita tidak usah pakai kata ternyata, ternyatanya dihapus tidak mengganggu informasi yang kita sampaikan. Nanti boleh dicoba ya. Kemudian kita juga tidak menghakimi dalam arti memberikan opini tertentu yang mengatakan bahwa oh berwisata di sana tidak enak karena udaranya panas. Belum tentu orang tidak suka, malah ada orang yang mungkin mencari tempat yang panas itu. Jadi kita tidak usah menghakimi, tapi kita menyampaikan seperti itu. Lanjut yang berikutnya, Mbak Greta. Yang ya, oke. Ini beberapa contoh ya, misalnya contoh kalimat yang menggurui. Ternyata malam hari di Gunung Bromo udara dingin. Ini kan pasti kalau di daerah pegunungan pasti malam itu lebih dingin gitu ya. Kita tidak usah pakai ternyata gitu. Malam hari di Gunung Bromo dingin, suhu udara mencapai sekian. Kita cerita aja gitu. Informasi itu perlu. Oh, suhunya sekian. Berarti wisatawan harus mempersiapkan bajunya seperti apa. Nah, ini contoh yang menghakimi misalnya. Hati-hati warga lokal miskin sehingga mereka sering meminta-minta pada wisatawan. Nah, ini kita mungkin mencari kalimatnya berbeda. Misalnya mengatakan otoritas pariwisata mengimbau agar wisatawan tidak memberi uang pada warga, tapi membeli produk-produk yang ditawarkan. Misalnya. Dengan ini aja pembaca sudah cukup cerdas kok untuk tahu. Berarti ada orang yang meminta ya. Kok sampai otoritasnya mengimbau wisatawan tidak memberikan uang. Nah ini contoh kalimat bagaimana kita menyiasati. Kita tidak menipu, tidak mengaburkan arti, tapi kita menulisnya dengan gaya yang berbeda. Seperti itu. Lanjut. Kemudian kita mencoba memetik makna kalimat wisatawan. Ini sebenarnya dari testimoni wisatawan bagaimana kita bisa
mendapat. Tulisan kan akan hidup kalau kita punya testimoni dari orang lain juga. Ini misalnya ini ada seorang wisatawan menulis dalam bahasa Inggris misalnya, I just sit and say, itu bukan dan ya, and say nothing while watching the sun setting. Jadi dia terkesima ya ketika dia melihat matahari terbenam itu, dia cuma bisa duduk dan tidak berbicara apa-apa. Dia lanjutkan, so peaceful. You have lucky to have this all year long. Nah, dia merasa orang Indonesia itu untung bisa mempunyai situasi matahari terbenam yang sangat indah itu sepanjang tahun. Buat kita yang di negara tropis ini sesuatu yang biasa. Tapi nanti coba kita dengar itu Ibu Clara di Belanda. Apakah sepanjang tahun bisa melihat langit yang cerah dengan senja matahari terbenam gitu ya. Itu ini kita menunjukkan bahwa orang dari negara yang bukan negara tropis, negara 4 musim, yang kalau musim-musim tertentu itu langitnya itu kelabu saja gitu ya, itu terpesonan melihat matahari terbit. Jadi mungkin itu menjawab pertanyaan kenapa orang memburu matahari terbit, matahari terbenam untuk dilihat. Gitu. Terus kemudian ini airnya hangat, bisa berenang kapan saja. Ini kita orang Indonesia, saya pernah satu kali malam-malam di pantai apa itu di Kupang itu, pantai apa ya di Kupang saya lupa namanya. Saya bersama orang Australia. Lasiana. Sudah malam setelah iya kalau nggak salah Lasiana ya. Saya sudah menyentuh air laut, saya merasa dingin, tapi teman saya orang Australia bilang, oh airnya hangat. Ya ini lagi. Kemarin waktu saya mengajar menulis, saya sudah katakan bahwa kata-kata sifat itu sangat relatif ya. Saya bilang dingin, dia bilang hangat. Jadi harus digambarkan seperti apa itu. Kemudian ini ada lagi ini testimoni dari seorang gadis Amerika. Ketika dia berwisata di Sumba, dia bilang, I think Sumbanis are happiest people in the world. They sing at any time, morning, noon, even midnight. Ya. Ini dia merasa orang Sumba ini kayaknya hidupnya happy ya. Mereka bisa nyanyi gitu. Pagi-pagi dengar suara nyanyian. Siang dengar suara nyanyian. Bahkan tengah malam masih ada orang berkaraoke yang kedengaran sampai berapa puluh meter ya. Itu dia memberi penilaian bahwa meskipun hidupnya kelihatannya susah, tapi orangnya bahagia kok, buktinya menyanyi terus gitu. Kalau ini salah satu cara bagaimana kita berpendapat tapi meminjam orang lain ya, kata-kata orang lain. Seperti itu. Lanjut. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, Mas Pras ya. Ya. Nah, ini nanti kita boleh dicoba, silakan nanti ditulis di ruang obrolan. Ini ada 2 foto. Dua-duanya ini saya ambil di Myanmar. Yang satu foto itu kelihatan ada wisatawan ya bawa kamera ya. Ini di tempat-tempat itu kita tidak boleh pakai baju, perempuan tidak boleh pakai baju yang pendek jadi celana panjang atau rok semata kaki, tidak boleh pakai alas kaki jadi orang berjalan telanjang kaki. Di situ ada orang berjalan, ada orang yang sedang bersimpuh. Silakan nanti dicoba membuat deskripsi. Kemudian sebelahnya ada gadis kecil. Nanti yang mau mencoba silakan salah satu aja. Ada gadis kecil itu dia memakai sesuatu di wajahnya. Yang sudah pernah ke Myanmar atau sudah pernah dengar akan tahu. Kelihatannya ini sesuatu yang biasa mungkin buat dia harian, tapi ini juga menjadi atraksi daya tarik wisata. Dan dia menawarkan sesuatu yang dijual. Sesuatu itu adalah hasil lukisan dia tentang alam di sekitarnya. Hal-hal ini juga menarik untuk menjadi ilustrasi dalam suatu tulisan pariwisata. Lanjut. Ini sudah tinggal sedikit, tinggal foto-foto kayaknya ya. Kemudian bagaimana kita menyusun buku? Nanti secara lebih detail akan disampaikan oleh narasumber kedua, Bang Lai, yaitu akan lebih mengerucut pada bagaimana membuat buku. Tapi di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana kita mendekati untuk membuat buku. Banyak cara buku pariwisata, nggak akan ada habisnya, mungkin berapa ratus judul juga akan terus ada ya. Antara lain kita misalnya menulis tentang tempat wisata. Ya. Ini kan akan banyak sekali, kita di Indonesia aja sudah punya berapa tempat gitu ya, daerah, negara gitu ya. Kemudian jenis-jenis
buku bisa dikelompokkan, misalnya kita menulis berdasarkan lokasi geografis. Kemudian jenis objek wisatanya, wisata alam, ada banyak juga, wisata buatan, ini yang sekarang sedang booming ya di banyak tempat ya, meskipun ada perbedaan pendapat, ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian ada peristiwa-peristiwa, juga ada objek wisata yang ziarah, permainan, hobi, atau pertunjukan. Kita tahu nih misalnya akan ada Grand Slam, tenis misalnya, ada racing ya, F1 gitu. Orang juga berwisata untuk melihat tempat-tempat tersebut. Lanjut. Ya, gagasannya banyak sekali. Dari tadi ketika kita sudah temu ide itu, kalau membuat buku kita bisa apalagi yang lebih mengerucut, karena semakin kita mengerucut, semakin sempit objek yang kita pilih, itu kita akan menjadi semakin mudah untuk mencari materi dan menyusunnya. Misalnya kita mau menulis tentang gunung-gunung di Indonesia, wisata di jalur kereta api, ini menarik ya. Seperti di Jakarta itu di dalam kota kan ada kereta api dalam kota ya, KRL. Itu sudah ada loh kelompok-kelompok yang menyediakan jasa, yuk jalan-jalan bareng di sepanjang, nanti naik kereta turun di mana untuk melihat sesuatu, naik lagi terus misalnya dari Bogor sampai ke stasiun kota di Jakarta, itu muaranya di stasiun kota itu karena di sana banyak museum ya. Kemudian apakah kita akan menulis tempat-tempat wisata yang ramah untuk anak? Gitu. Kalau merujuk satu tempat, misalnya ini contoh lagi, saya Banyuwangi, sebuah daya tarik wisata kota misalnya. Ada banyak hal. Nanti saya yakin teman-teman peserta mudah-mudahan bisa mendapatkan gagasan apa yang akan ditulis. Lanjut. Nah, kemudian dalam satu tulisan itu, kalau pariwisata sama dengan tulisan tentang kuliner ya. Kalau tanpa foto akan tidak menarik. Jadi buku wisata sebaiknya disertai foto. Dan ilustrasi. Kalau itu tulisannya akan online juga dengan video. Nah, ini akan menghidupkan. Karena orang kan ingin tahu seperti apa tempat yang ditampilkan itu. Jangan lupa ini. Bahkan kalau untuk masak itu sudah ada ketentuannya sekarang harus full color. Tidak boleh bukunya hitam putih gitu, karena tidak akan menarik. Wisata masih campur-campur ya. Lanjut. Sebaiknya buku pariwisata yang menurut saya baik, nanti boleh dikonfirmasi ke Bang Lai bagaimana pendapat beliau. Kalau saya cenderung itu buku saku. Karena orang berwisata setelah dia tahu bukunya, dia akan bawa buku itu untuk dibawa. Karena berharap di buku itu banyak informasi yang dia tidak akan hafal semua, tapi dia akan bawa, oh saya akan baca ulang ketika di tempatnya gitu ya. Nah, dengan sendirinya, selain bentuknya yang lebih mungil, mudah dibawa, kertasnya ringan dan kuat, karena orang berwisata itu tidak seperti membaca buku yang di rumah hati-hati pelan-pelan gitu. Buku wisata bisa ditenteng, bisa ditempatkan di dekat makanan, mungkin sedikit terkena air minum lah. Jadi kertasnya yang kuat tapi ringan misalnya. Ini lebih teknis. Lanjut. Mbak Greta, ya. Isi buku yaitu nomor 1 adalah promosi tentang pariwisata itu sendiri. Kemudian diperlukan ada panduan dan tips. Tadi misalnya sebaiknya begini, sebaiknya tidak seperti itu. Lalu ada informasi pendukungnya. Kira-kira begitu. Lanjut lagi. Nah, ini contoh tadi Mas Baskoro sebagai moderator sudah menyampaikan. Ini contoh buku yang terakhir saya tulis, terbitnya Februari tahun ini. Ini saya menulis berdasarkan suara hati dan coretan-coretan yang disampaikan oleh tamu-tamu wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang datang ke Sumba. Itu ada daftar isinya, nanti bisa dilihat apa saja mereka. Kemudian karena wisatawan itu hanya menulis beberapa kalimat pendek-pendek bercerita tentang pengalamannya dia, nah saya merasa perlu ada ditambahkan informasi pendukung.
tentang Sumba itu sendiri. Apa sih Sumba itu? Bagaimana Sumba? Bagaimana orang hidup di Sumba? Gitu. Kebanyakan wisatawan yang saya temui ini, mereka berwisata ke Sumba setelah membaca sebuah buku. Sebuah buku ditulis oleh perempuan Inggris, ya, namanya Elizabeth Pisani. Mungkin Ibu Clara dan Ibu Siska kenal ya. Seperti itu. Lanjut lagi. Ini sudah hampir selesai kok ya. Nah, kita menulis panduan pariwisata itu kita berusaha membujuk orang untuk ikut melancong, gitu ya. Nah, ini tadi saya sebut bukunya Elizabeth Pisani ini sebetulnya bercerita tentang Indonesia, judulnya Indonesia etc. Jadi semua tentang Indonesia. Buku ini sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa. Ada tamu saya yang baca bahasa Jerman, ditinggal di rumah saya bukunya. Tapi di buku itu ditulis, kalau mau jalan-jalan ke Indonesia, mulailah dari Sumba. Saya nggak tahu kenapa Ibu Elizabeth Pisani itu menganjurkan orang jalan-jalan keliling Indonesia, tapi dimulai dari Sumba. Dan itu percaya atau tidak, ada yang ngikutin loh. Jadi ada turis itu yang memang datang, dia bilang, ini saya pertama kali ke Indonesia, dan saya baca buku itu, saya ikuti petunjuknya, saya langsung ke Sumba, belum kemana-mana. Ya tentu saja Bali, karena pesawatnya harus ke Bali dulu ya. Tapi di Bali dia belum berwisata, dia ke Sumba dulu, baru dia jalan ke tempat lain. Gitu. Nah, saya ingin tahu, Bapak Ibu sekalian, tulisan pariwisata apa yang sudah pernah mempengaruhi Anda, gitu ya. Tadi saya kan cerita itu, saya tahun 92 saya pergi ke Banda Neira. Itu saya juga karena baca tulisan betapa menariknya Banda Neira itu. Jadi saya tergerak dan saya berusaha untuk bisa datang ke sana. Kira-kira seperti itu, jadi saya ingin tahu Anda seperti apa. Lanjut, kayaknya udah habis ya. Masih ada berapa slide? Oke. Nah, ini peran dan tanggung jawab penulis. Sorry, satu lagi ini. Pertama, kita membantu promosi pariwisata melalui tulisan kita. Tetapi jangan menjadikan tulisan itu semacam propaganda ya, bahwa di sini lo baik, di situ harus ke situ. Tidak, kita tidak memaksa. Kita hanya memaparkan, tapi kita membuat kalimat-kalimat kita itu membuat wisatawan itu akan menentukan sendiri bahwa saya ingin ke sana. Kalau kita nulisnya lebay, hanya memuji-muji saja, orang malah akan mungkin tidak tertarik gitu ya. Nah, tulisan kita itu selain kita mempromosikan, memudahkan wisatawan mempersiapkan diri untuk dia datang ke tempat tersebut. Terus kita juga mendorong tanggung jawab semua pihak, pelaku wisata dan pebisnis wisata ini untuk bisa bersama-sama menjawab tantangan yang diperlukan oleh wisatawan tadi. Karena pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, dan ini kita semua meyakini hal itu. Dan mari kita sebagai penulis punya tanggung jawab, kita tidak menipu, tapi kita mempromosikan, kita menunjukkan, dan itu bisa mempengaruhi orang untuk berwisata. Mudah-mudahan dengan bergesernya menjadi kecil, atau nanti bisa COVID-nya ini, pandeminya bisa berhenti, ya kita semua tidak tahu, tapi kita bersiap-siap untuk menyongsong saat-saat tersebut. Kita bisa berwisata lagi. Cuman penulis jangan berhenti, karena di saat-saat ini orang tidak bisa berwisata, mungkin bisanya membaca dulu tulisan-tulisan wisata. Saya, ini terakhir kalimat saya pernah berkenalan dengan seorang tokoh, beliau sudah meninggal sekarang. Beliau tinggalnya di pelosok di Tanah Toraja sana. Beliau mengatakan pada saat kecil itu sering membaca tulisan-tulisan tentang dunia luar, tentang luar negeri maksudnya ya. Dan itu mempengaruhi cita-cita beliau untuk bisa menjadi, untuk bisa mengalami seperti yang dia baca itu. Bagaimana saya bisa keliling dunia, bagaimana saya bisa melihat negara-negara lain. Ini tinggalnya di pelosok di Tanah Toraja, dan itu terbukti kelak kemudian doanya terkabul. Di masa dewasa beliau bisa keliling beberapa negara dengan gratis, ya, tentu saja dengan aktivitasnya beliau ya. Kira-kira begitu. Waktunya saya kembalikan kepada moderator, dan kita akan lanjut dengan diskusi nanti. Terima kasih atas perhatiannya.
Terima kasih Mbak Maria Dian Andriana yang telah membawakan mengajarkan kita bagaimana kiat-kiat menulis pariwisata yang menarik, banyak ilmu baru. Sebelum kita menjawab, kita akan lanjutkan dulu mendengar presentasi dari Bang Lahyanto Nadi tentang kiat menulis buku-buku juga menerbitkan. Ya, saya kira akan Bang Lahyanto Nadi yang sangat berpengalaman dalam membuat dan menerbitkan buku akan berbagi ilmu kepada kita semua. Silahkan Bang Lahyanto Nadi. Terima kasih Mas Baskoro, Mas Restantia Raffi Sabitra Baskoro. Wah, saya senang sekali dengan nama itu. Nama yang begitu indah, yang bapaknya itu punya visi jauh ke depan. Terima kasih Mbak Maria Diana Adriana. Luar biasa, saya didampingi oleh para senior yang hebat, sehingga saya ringan sekali bebannya. Karena apa? Sudah diberikan pengantar, kemudian sudah ada kontennya, yang tinggal bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, ini judul buku presentasi saya adalah mengenai menerbitkan buku, menebarkan ilmu. Nah, kalau di sosial media saya kasih pantun jadinya. Menerbitkan buku, menebarkan ilmu, meraih doku dan menambah saku. Wah, jadi semuanya itu membuat kita bahagia karena udah bukunya dapat diterbitkan, doku dapat uang, dapat mengisi saku. Ya, saya tambahkan lagi di situ bahwa silakan teman-teman bergabung, silaturahmi terus bersambung. Semua ilmu kita tabung, nah, mari Bung, kita sama-sama ke Bandung wisata kita ya. Nah, baiklah, supaya agak tegang, nggak begitu tegang, Kang Hendra senyum-senyum saja, kita akan menyampaikan soal yang ringan-ringan. Karena apa? Soal wisata. Disebutkan wisata menarik, karena saya pernah nulis juga soal wisata. Bukunya wisata. Setu Babakan. Wah, nggak jauh-jauh. Ada di Jakarta, Setu Babakan. Jadi yang dari Belanda nanti silakan datang ke Jakarta, kita mulai dari Setu Babakan. Jadi materi wisata itu sangat menarik dan kita di sini akan bicara mengenai bagaimana cara menerbitkannya dengan berbagai macam jenis buku ya. Nah, beberapa poin yang saya akan sampaikan adalah gambaran umum soal penerbitan di Indonesia. Kemudian jenis-jenis terbitan, kemudian ekosistem penerbitan buku, fakta dan data tentang literasi Indonesia. Nah, ini yang Mbak Maria tadi kasih PR ke saya, alur proses penerbitan naskah buku. Nah, dari Mbak Maria sudah kasih gambaran juga, nanti saya akan tambahkan. Terus tanggung jawab penulis, nah, Mbak Maria sudah singgung juga tadi, saya akan tambahkan. Terus proses review naskah, nah, ini hal teknis kita akan sama-sama kita diskusikan. Catatan penting seputar penerbitan, terus bagian-bagian dari sebuah buku, ya akan kita bedah nih buku mana-mana saja. Nah, ini yang penting, ISBN ya, ISBN karena ini terkait dengan aturan yang harus kita penuhi. Kemudian kalau sudah jadi terbit, bukunya bestseller. Tapi ada indikator buku-buku bestseller apa saja. Kemudian kalau kita mau menerbitkan buku, kita harus cari penerbit yang profesional. Ya, jangan sampai kita nanti tertipu. Nah, kemudian apa yang didapatkan dari penerbitan buku ini? Nah, ini saya kira yang kita tunggu-tunggu. Kalau kita tunggu, dapat apa kita? Nah, baiklah. Ini gambaran umum penerbitan di Indonesia ya. Ada 686 penerbit yang tergabung dalam IKAP. Kemudian ini 100 penerbit itu buku pelajaran dari SD, SMP, sama SMA. Nah, ini ada lagi 120 penerbit buku Islam. Jadi paling banyak itu ternyata setelah untuk penerbitan buku Islam. Dan yang lain, ini ada ketiga itu sekitar 20 penerbit buku yang berikan IT. Ternyata buku IT nomor 3 ya. Gitu. Banyak sekali. Saya bertemu dengan William Tanuwijaya. Teman-teman kenal semua tuh. Dia itu CEO-nya dan pendirinya Tokopedia. Nah, itu saya ketemu 2011. Dia saya kalau mau beli buku IT ke Medan, dia tinggalnya jauh di Siantar. Tapi udah mahal sekali. Nah, zaman itu saja buku itu udah booming, buku IT. Nah, sekarang terus berkembang. Jadi, walaupun digital jalan, buku IT ternyata masih tinggi minatnya. Nah, yang lain adalah sisa-sisa buku umum, termasuk buku Pak Baskoro, yaitu buku novel, ya, novel Rumah di Atas Kayangan, itu termasuk di buku ini. Sekalian saya promosi ini, ya, sorry. Ya. Kemudian ada lagi sedikitnya 10.000 judul buku yang diterbitkan setiap tahun. Ya, kecil ini, tapi saya bandingkan dengan yang lain-lain. Ada 3.600 toko buku yang terdaftar. Gitu. Nah, ternyata 3.000 yang sekarang yang aktif cuma ada 520. Ya.
520 toko buku. Dan itu yang 25% tergolong besar, kompleks dan modern. Yang 75% kecil, sederhana dan tradisional. Nah, sebenarnya kalau teman-teman suka buku nih, setiap tahun ada 14 kali pameran buku, ya. 3 kali di Jakarta, di Jawa Barat itu ada di Bandung ada 2 kali, di Jawa Tengah ada di Solo dan Semarang, di Jogja, kemudian di Surabaya. Nah, nanti kita bikin juga di NTT nih, Mbak Maria, biar makin banyak orang minat buku ya. Kemudian masing-masing 1 kali di Sumatera, di Medan, pertama di Sumatera Barat dan di Pekanbaru. Nah, bagaimana kondisi penerbitan buku sekarang? Ya, semua terganggu ya, bukan hanya media dan bisnis-bisnis lain, kecuali bisnis farmasi, IT, kemudian logistik, itu masih bagus. Tapi kalau pandemi seperti sekarang, semua terkena pukulan, termasuk penerbit buku. Ya, berdasarkan survei dari IKAPI, ada 58% penerbit yang mengeluhkan penjualannya yang turun sampai lebih dari 50%. Jadi drop benar ya. Terus ada 60,2% penerbit menyatakan bahwa mereka hanya sanggup menggaji karyawan 3 bulan, ya, dan hanya 5% yang memang sanggup sampai 1 tahun. Jadi memang mengkhawatirkan. Tapi di sisi lain masih ada prospek yang bisa saya jelaskan. Sebanyak 74% sudah melakukan penjualan buku melalui online. Nah, itu yang sekarang kita lakukan kebanyakan ya. Walaupun kontribusi omset dari jauh distribusi masih relatif kecil, yaitu kurang dari 10%, yang diklaim oleh 50% penerbit. Jadi hampir 50%, lebih dari 50% penerbit mengatakan begitu. Tapi memang sudah melaksanakan sama seperti media cetak lah. Sekarang iklannya masih lebih besar di media cetak ketimbang media digital, gitu. Tapi proses pertumbuhannya ratusan persen. Kemudian tren penerbit bergeser dengan penerbitan buku digital, yaitu sampai 40,8%. Jadi memang benar meningkat. Jadi bukan hanya dari cetak ke digital, dari media massa, tapi juga dari Nah, ini jenis-jenis terbitan. Ya, tadi ada Mbak Maria bilang kita kalau bikin buku wisata bikin apa? Nah, buku saku saja. Nah, buku saku itu bagian dari terbitan ilmiah yang populer. 23 LPDS 86. Jadi kalau buku-buku ilmiah, nah itu ada buku ilmiah. Ini saya bilang kepada teman-teman yang di kampus nih, dosen-dosen, Pak Baskoro dan teman-teman ini dosen, bilang bikin buku karena mereka para master, para dokter itu punya tesis, punya disertasi. Saya bikin buku teman-teman di UI, disertasinya serikan buku, jadi 1 buku. Dan sekarang tertular, mereka ingin bikin buku dari tesis. Kemudian buku rampas, majalah ilmiah, proceeding ya, itu dari 1 seminar juga 1 buku atau monografi yang ditulis oleh seseorang. Nah, kemudian yang populer ya tadi saya sudah kasih contoh untuk buku katalognya. Populer itu memoir ya. Kebetulan saya lagi menulis juga nih buku memoir untuk Sekda DKI Pak Saifullah yang baru meninggal 2 bulan lalu. Nah, saya akan tunjukkan pada 100 harinya. Jadi keburu itu 100 hari bisa bikin buku. Karena saya pernah bikin buku memoir juga nih, Bang Wo, anggota DPRD dulu gitu. Biografi cukup banyak sekarang saya buat. Gara-gara teman SMA yang minta bikinan biografi, direktur di Telkom, Nur Hayadi anak Betawi, di puncak Telkom Lemak Tower, sekarang banyak beberapa yang minta bikinkan buku biografi, gitu. Sampai sekarang lagi ngejar deadline. Begitupun autobiografi, ini autobiografi yang sekarang baru selesai. Dedengkot Betawi, Haji Nuri Tahir, ini autobiografi. Komik, komik saya kira ada Pak Up di sana, paling hobi baca komik Kopinfo. Kita tahu semua itu ya. Katalog. Nah, kemudian buku saku yang saya tadi bilang Maria dibawa untuk wisata. UKW juga ada buku sakunya. Buku panduan ya, termasuk buku panduan untuk wisata, buku panduan untuk pameran. Jadi teman-teman banyak sekali bisa membuat buku-buku dari ini. Ini saya lihat kan banyak sekali pesertanya. Ada yang dari dosen juga. Nah, tadi mungkin terinspirasi buat buku ilmiah dibikin populer, bisa. Jadi ada beberapa yang WA ke saya mau ikut nih para dosen, silakan. Bagaimana membuat disertasi kita dan membuat tesis kita menjadi buku. Udah ada contohnya tadi. Kemudian ini alurnya ya. Dari kita penulis sampai ini penerbit, nanti penerbit ke penyalur. Penyalur itu bisa dari distributor, mungkin toko buku, sampai ke pembaca. Dari pembaca ke kita lagi. Karena ada interaksi, sama dengan seperti media. Dalam 9 elemen jurnalisme itu menyiapkan ruang bagi publik. Nah, kita juga begitu. Di akhir ada alamat yang harus bisa kita berikan sama mereka. Baik itu email, gitu. Mungkin biasa email ya, atau alamat kantor, surat gitu.
Jadi sosial media dimasukkan dalam buku situ. Jadi orang berinteraksi selanjutnya. Jadi dari offline membaca buku ke online. Jadi O2O, online ke offline, offline ke online. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kenapa ya dia. Oke, sorry ini agak mengalami hambatan sedikit. Ya. Nah ini dia, ya publikasi Indonesia masih rendah, ya berada di kisaran cuma 0,12%. Jadi 1.000 orang cuma 12 yang suka baca. Dibandingkan dengan Singapura itu kita jauh sekali, 0,199 dari 1.000 ada 179 orang yang baca. Kalau Amerika, Jepang itu di atas 20%. Makanya kalau kita Mbak Maria tuh kalau di Tokyo melihat ya di bandara di mana orang baca buku gitu. Ya, kalau orang Indonesia merumpi dia. Nah, begitu mereka baca buku. Jepang tuh minat bacanya tinggi sekali. Di Indonesia dengan 267 juta ya. Ini sensus yang terakhir, tapi kan sekarang sudah berkembang di 274. Itu hanya mampu bukan 10.000, sedikit sekali. Sementara Vietnam yang 26 juta, 10.000 juga. Malaysia itu bisa sampai 15.000 buku per tahun. Gitu ya. Jadi memang kita rendah sekali. Nah, minimnya publikasi kita juga dipengaruhi oleh perguruan tinggi karena perguruan tinggi hanya 8% dari 10.000 buku itu. Gitu. Mestinya perguruan tinggi di atas 10% gitu. Jadi kontribusinya besar. Nah, begitupun media wartawan. Wartawan masih relatif sedikit yang menulis buku. Bahkan seperti yang kelas-kelas LPDS itu Pak Bob sering sampaikan pesan dari Pak Yakob Utama, mahkotanya wartawan adalah menulis buku. Nah, udah dicontohkan oleh Mbak Maria dan Pak Baskoro tadi. Nah dia nih alurnya nih yang Mbak Maria sampaikan tadi. Nah ini saya jelaskan lebih rinci bahwa kalau naskahnya sudah masuk, ya penulis menyerahkan kepada penerbit. Ya nanti di penerbit dia akan melakukan screening awal, review dia oleh para ahli di sana. Nah kemudian redaksinya akan menentukan ini naskah kita diterima atau ditolak. Gitu. Nah kalau layak terbit dilanjutkan. Gitu. Kalau tidak layak terbit dia akan dikasih tahu kepada penulis. Wah ini loh Anda belum bisa layak. Gitu. Nah, tapi kalau sudah di layak terbit itu tetap ada revisi biasanya, ada catatan-catatan dari para reviewer itu, ya. Kemudian penulis akan merevisi naskah yang sesuai arahan dari redaksi. Nah, di redaksi sana dilakukan editing, ya. Masalah tipe bahasa, masalah tata bahasa, gaya bahasa dijelaskan di situ. Setelah beres, masuklah ke proses layout, ya. Nah, naskah yang telah diedit diserahkan ke bagian layout, kemudian diformat menjadi buku, ya. Setelah itu baru pembuatan cover. Nah, pembuatan cover, nanti pembuatan judul. Jadi bagaimana cara membuat judul? Ini menarik. Sama seperti membuat berita. Judulnya panjang nih. Karena terakhir orang-orang bilang bikinnya bukannya judul dulu. Gitu. Tapi isinya dulu. Nah, judul terakhir. Cover-cover itu terakhir. Oh, setelah kita melihat dari prolog sampai akhir, sampai epilog, nah, baru terakhir kita menentukan judul. Ini juga perdebatan soal judul ini menarik dan berganti-ganti. Di sisi lain kita juga tertantang dengan deadline dan harus mengajukan ISBN ke Perpustakaan Nasional. Kalau misalnya judulnya nanti berubah, ya kita mengubah lagi karena mereka tidak mau ada perubahan judul. Jadi akan ada judul yang baru lagi nanti. Nah, kalau sudah di-ACC oleh penulis, ya makanya penulis membaca ulang hasil akhir. Nah, kalau sudah oke, udah selesai. Langsung cetak gitu. Tapi sekarang ada e-book namanya. Jadi penulis penulis diminta persetujuan untuk pembuatan e-book. Jadi nggak ditulis, nggak dicetak, langsung e-book. Nanti bagaimana cara marketingnya ini menarik juga saya jelaskan. Nah, bukan dicetak, itu biasanya langsung ke melalui skema cetak offset maupun digital printing. Jadi bikin buku ini mudah sekali. Di rumah, dari mulai penerbitan sampai distribusi bisa kita lakukan. Kita mengerjakan di rumah, kita layout di rumah, kita kirim ke orang-orang, masuk lagi. Semua masih ada di komputer kita. Setelah beres semua kita kirim ke percetakan lewat email. Ya, apalagi digital printing. Hari ini kita pesan, besok jadi. Kemudian distribusi, orang tinggal pesan. Baik sosial media maupun lewat elektronik yang lain. Bisa, mudah sekali. Nah, marketing dan distribusi ini penting. Yang paling utama adalah networking. Jadi kita punya kemampuan pasar teman-teman dan pasar yang luas sehingga buku yang sudah diterbitkan bisa dipasarkan ya, baik lewat web maupun toko-toko buku. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali sekarang udah berubah 40% ya sudah mengarah ke digital.
Nah, jadi makin banyak penerbit-penerbit yang membuat platform digital, yaitu respon dari tren bisnis digital dan big data. Nah, big data ini Pak Ari sering sampaikan dalam materi LPDS. Ini bagian dari implementasi big data, sehingga sekarang ada yang namanya platform digital. Ini ada Moco namanya. Moco ini bahasa Jawa itu, media sosial untuk para pembaca buku. Ya. Saling berbagi, saling membaca buku diperkuat oleh Aksara Maya. Kemudian perusahaannya bergerak di bidang aplikasi digital awalnya. Kemudian ada BioQlib, bacanya itu BioQ bacanya anak-anak sekarang itu. BioQlib.com ya. Kemudian ada Storyal. Nah, kemudian ini platform juga untuk para penulis yang menerbitkan secara mandiri. Jadi teman-teman bisa secara mandiri. Contohnya Pak Baskoro juga menerbitkan secara mandiri ya Pak ya. Gitu. Kemudian ini sangat bervariasi ya platform digital sekarang. Jadi mulai dari perpustakaan, lembaga pendidikan sampai penjualan. Nah, yang menarik adalah keberadaan platform digital ini tidak mendistorsi pasar buku cetak ya, bahkan saling melengkapi. Biasanya buku yang laris di pasar digital akan dilirik penerbit kemudian dicetak massal. Jadi mereka bersinergi gitu. Bukan saling bersaing tapi saling bersinergi sehingga begitu banyak yang tertarik di digital baru tambahan cetak. Menarik ini saya kira buat diskusi kita. Kemudian tanggung jawab penulis ya, apa-apa saja. Mbak Maria tadi sudah menyampaikan, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita menyelesaikan sistematika naskah ya. Kemudian kesinambungan antara bab. Ini jangan sampai bab satu dengan bab lainnya tidak sinambung ya. Makanya diawali dengan outline ya, outline yang benar-benar kita rinci, kita siapkan untuk bisa penulisan itu bisa berkesinambungan. Semua jenis ya, baik itu ilmiah maupun buku populer harus demikian. Kemudian memastikan bahwa setiap unsur ini ada gambar, tabel, data, diagram, skema itu harus benar-benar clear ya. Jangan sampai kita terkena tuntutan hukum ya. Untuk itu kita harus akuntabilitasnya tetap dijaga ya, mencantumkan sumber-sumber itu. Makanya nanti terakhir itu ada jelasan bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkena tuntutan hukum. Kemudian memastikan bahwa naskah tidak melanggar asas legalitas dan kesopanan, ya, terutama itu tidak menyinggung unsur sara, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan, gitu, dan tidak bertentangan dengan undang-undang tentunya. Kemudian melengkapi semua bagian kelengkapan naskah terbitan, termasuk halaman isi Romawi. Ya, ini pertama Romawi dulu, ya, angka Romawi. Jadi dari 1, 2, 3 Romawi itu biasanya menyangkut soal pengantar, daftar isi, itu di situ baru kemudian angka Arab ya 1, 2, 3 dan selanjutnya untuk bab-bab ya. Kemudian melakukan perbaikan terhadap naskah berdasarkan hasil telah sesuai dengan tenggat waktu yang dilakukan oleh penerbit. Ya, ini deadline itu harus disiplin karena kita orang-orang media sudah terbiasa disiplin deadline ya, insya Allah tidak mengalami kesulitan. Ini copy editing ya, copy editing ini yang penting karena ini kan konten ya, konten mulai dari naskah, lihat kalimat-kalimatnya, menjaga keterbacaan, konsistensi, ya, soal ketelitian, data dan fakta, gitu. Jadi semua yang terkait ini masalah copy editing. Ini saya memakai teman-teman editor yang pengalaman, ya. Dari LPDS juga Pak Ahmad Jauhar mengedit beberapa buku saya yang terakhir ini. Nah, sebelumnya saya waktu awal itu penerbitan yang pertama Media Masa dan Bahasa Muda sudah dicetak. Saya cetak minta kepada beberapa teman mentor saya, Pak Ari, baca coret coba gitu. Yang penting apa? Kualitasnya pada akhirnya terjaga. Begitu sampai kepada masyarakat, nah, dengan kualitas yang baik, dengan konten yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini visual editing penting nih. Kasih contoh yang di media ini apa? Buku Grover ini. Wah, ini paling banyak ininya apa? Tabel-tabel, kemudian bagan, grafik ya. Ini menarik karena orang tidak terlalu banyak membaca naskah, teks gitu. Terus setelah itu lihat foto. Lihat foto, dia lihat gambar, dia lihat tabel, lihat grafik gitu. Jadi hal-hal yang begini menjadi perhatian bagi para pembaca gitu. Grafik ini menarik. Ini visual editing menjadi sesuatu yang sangat strategis sebelum buku itu diterbitkan. Nah, selanjutnya proofreading. Nah, kalau
Pak Baskoro dan teman-teman udah paham sekali nih. Kalau kita menerbitkan majalah, koran, itu cetaknya ngeceknya seberapa kali? Sampai 7 kali. 7 kali cek baru bisa sampai ke pembaca. Ini pun demikian hukum. Ya, mulai dari penulisnya ya. Kalau dari redaksi penulisnya, reporter, editor. Udah saya masuk editor, masuk ke kompografi, dicek lagi yang ketiga. Setelah itu apa? Di print ya, di print, dicek oleh piket, redaktur laksana piket. Kemudian dimasukkan lagi, dicek lagi yang keempat. Yang kelima dikirim percetakan. Nah kalau dulu masih ada film, yang kelima film. Yang keempat, setelah print dicek lagi ke quality control, baru boleh distribusi. Begitupun buku, gitu. Jadi memang proofreading ini menjadi hal yang penting ya. Bahkan dilakukan 2 kali oleh penulis sendiri dan oleh penerbit. Jadi begitu sampai kepada pembaca buku-buku ini benar-benar untuk enak dibaca dan perlu meminjam bahasanya Pak Baskoro lagi gitu. Untuk kan saya bilang review dilakukan sedikit oleh 2 reviewer ahli gitu. Nah ini dia double blind review. Jadi kita nggak tahu siapa yang, jadi tetap sangat objektif ya, sangat objektif. Dia tidak melihat siapa penulisnya, tapi yang jelas naskah itu dicermati benar. Nah, kemudian naskah dikembalikan atau belum diterima dapat mengajukan kembali pada kesempatan berikutnya dengan melakukan revisi sesuai dengan permintaan reviewer. Jadi kita nanti kembali ke penerbit sudah sesuai dengan apa yang diminta. Nah, kemudian ini saya kasih gambaran mengenai bagaimana catatan penting soal penerbitan dan percetakan. Ya, ini ada yang berbeda sangat signifikan. Ya, kalau di penerbitan harus punya ISBN, ada tim kreatif. Ya, kemudian penerbit ikut bertanggung jawab terhadap isi. Ini karena kedua-duanya punya tanggung jawab soal itu. Nah, ini yang penting, royalti ke penulis. Nah, kalau di percetakan tidak ada dia tidak ada ISBN, nggak ada tim kreator, dan isinya di luar tanggung jawab percetakan. Gitu. Jadi dia hanya kualitas cetak saja yang diperlukan oleh dia. Ini kriteria buku. Jadi teman-teman silakan membuat buku. Hanya dengan minimal 40 halaman sudah bisa jadi buku. Itu aturan dari Badan ISBN Perpusnas, ya, Perpustakaan Nasional. Nah, dia tidak terbit berkala. Jadi kalau terbit berkala itu namanya majalah. Ada sampul. Jadi walaupun udah bagus, kalau nggak ada sampulnya nggak disebut buku. Ya. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, lebihnya dari 40 halaman, di suatu negara untuk publik, yaitu jelas dicetak minimal 50 eksemplar. Saya awalnya dulu juga cetaknya 1 eksemplar saja. Jadi udah memenuhi syarat. Nah, berarti dikirim ke Perpusnas. Perpusnas itu akan mencantumkan dan kita sudah dapat kriteria fisik buku itu sudah memenuhi syarat. Gitu. Kemudian kalau kriteria kreatifnya itu ada penulis jelas, ya. Kemudian ada editor di sini sampaikan itu ada editor. Kemudian ada desainer, dicantumkan garis ini semua. Ada covernya tebal, ya. Ada ISBN, nah, jelas dicantumkan di sini. ISBN ini sudah masuk di dalam cover buku ini dan di back cover maksud saya. Kemudian harus anggota IKAPI, jadi benar-benar punya pertanggungjawaban, ya. IKAPI itu Ikatan Penerbit Indonesia atau APPTI, ya. Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia. Ya, ini bagian fisiknya, bagian-bagiannya cover, bagian depan, bagian isi dan bagian belakang. Ini cover, ada judul utama, Grofes Grover. Kemudian anak judulnya Kiat Waskita Prikes tumbuh 5 kali lipat dalam 5 tahun. Ya. Ada logo penerbit di sini, ya, bulan saya terbuat sendiri. Ada punggung. Nah, punggung cover di sini. Ya, ada juga judulnya, ada logo penerbit. Kemudian ada halaman belakang, ya. Halaman belakang ini ada cover belakang, ada testimoni, ada endorsement, ya, ada sinopsis, ada biografi singkat penulis, ya, alamat penerbit di sini, kemudian sama ISBN jelas. Nah, bagian depan di dalam ini setelah kita buka, ini ada halaman judul utama. Judul halaman ini harus lengkap, ada penulis, ada logo penerbit, halaman copyright. Nah, penting ini halaman copyright, ya. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. Ya, jadi benar-benar harus punya akuntabilitas yang tinggi, ya. Dan halaman dedikasi. Nah, ini
Ada beberapa. Ini buku terbaru saya, halaman dedikasinya dari seorang tokoh Betawi. Apa dia bilang? Pakai bahasa Betawi menarik juga nih halaman dedikasinya. Nah, Majelis Adat Bamus Betawi mempersembahkan Dedengkot Betawi Haji Nuri Tahir, Saudagar Dermawan dan Rizwis. Nyok rame-rame kita bangun masyarakat Betawi secara keluarga. Nah, itu dia. Ini halaman dedikasinya ya. Kemudian ada pengantar, skabul siri, kemudian daftar isi ya, yang masih ditulis dalam huruf Romawi dan daftar tabel, daftar gambar sih di bagian depan. Nah, bagian isi, ya bagian isi udah penomorannya udah berubah dengan tulisan angka Arab ya, ada bab, ada subbab, uraian ya dengan penjabaran materi dan sistematika itu bukan berupa format penelitian ya. Itu format penelitian seperti ada pendahuluan, latar belakang ya, ada abstrak. Nah, itu kan format penelitian. Ini tidak, buku populer tidak memerlukan hal yang seperti itu. Nah, bagian belakang ada glosarium, ada indeks, ada lampiran-lampiran, daftar pustaka, ada biografi penulis di situ, ada catatan-catatan. Jadi mudah sebenarnya bikinnya ya. Nah, ini penting, catatan penting ya. Jadi kalau kita mau menulis buku, kutipan karya lain tidak lebih dari 10%. Jadi kalau ini halamannya ada 354, kalau seandainya lebih dari 50 halaman karya orang lain kutipan, nah ini tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi ini kebetulan saya hanya sedikit mengutip dan hanya ngambil dari buku-buku sejarah dari Belanda yang untuk buku ini, sehingga di bawah 5% bahkan kutipan itu. Kemudian penggalan kutipan agar jelas pada bagian kata dan kalimat yang dikutip. Ya, ini kemarin saya terakhir mengutip bukunya Pak Agus Sudibyo itu. Jagat Digital. Setelah Pak Ari menjelaskan dalam training manajemen, saya baca ulang. Wah, ternyata yang menarik untuk menjadi salah satu bagian yang harus saya tuliskan mengenai buku selanjutnya. Saya kutipkan dari sini. Jadi akuntabilitasnya jelas. Kemudian tetap mencantumkan kutipan atas karya sendiri. Nah, ini benar. Nah, ini buku-buku biografi itu sudah ada beberapa. Ternyata untuk buku yang sekarang perlu saya mengutip dari tulisan saya sebelumnya. Buku-buku yang karya sebelumnya itu kita cantumkan, ya, terus konsisten dalam style dan referensinya, ya. Saya kira itu standar ya, tulisan referensi mulai dari nama, penerbit, kota, tahun, gitu. Saya kira itu mengenai bagaimana rujukan referensi. Kemudian, nah ini mengurusi ISBN. Jadi nggak sulit nih mengurus ISBN karena ISBN sekarang sudah online, ya. Jadi bisa satu hari jadi. Kalau dulu kita prosesnya agak repot. Jadi kita buat surat pengantar, ya, bilang sama penerbit yang bisa pengantar, dan masukkan halaman judulnya, dan katalog dalam terbitan, yaitu cuma menyebutkan nama siapa penulisnya, siapa editornya, kalau ada tim peliput di situ boleh, ada tim pengarah, tim mendukung, layout, desain, fotografer, ya, sumber-sumber foto dimasukkan sih. Nanti dikirimkan ke perpustakaan. Kemudian dibuatkan daftar isi, ya, karena pasti kalau kita udah menulis buku, sudah siap kita mau daftarkan ke perpustakaan nasional, tentu kita sudah buat outline-nya dan sudah punya daftar isinya dan buat kata pengantarnya. Kirim ke perusahaan, akan diproses. Kemudian keluarlah, itu namanya ISBN kita nih, seperti yang di sini. Langsung keluar dari sini. Sekarang langsung bisa di screen. Ya, kalau kita sudah memberikan buku, maka buku kita akan sampai ke pasaran, ya. Kalau itu sampai ke pasaran, buku kita bisa jadi best seller. Nah, bulan saya sih bukunya lebih banyak buku-buku yang permintaan dari korporasi dan individu ya untuk autobiografi dan biografi. Jadi belum ada yang best seller saya. Waktu kemarin Mas Ari buat judul itu, jangan dulu saya bilang. Yang penting ini bagaimana cara proses buat bukunya. Kalau best seller itu, wah dahsyat. Walaupun standar di Indonesia itu masih abu-abu ya best seller. Kalau kita mau ngaji kepada yang di Inggris, wah, kita di Inggris itu bisa masuk bestseller itu kalau udah 425.000 terjual dalam 1 minggu. Nah, kemudian dapat persetujuan dari asosiasi yang berhak memutuskan. Jadi kalau di sini misalnya IKAPI seperti itu. Kemudian disurvei, gitu. Bener nggak nih? Gitu. Setelah disurvei, baru dikatakan. Jika ketahuan dan manipulasi data, akan dituntut dan diskualifikasi. Itu di Inggris. Nah, kalau di Amerika, lebih hebat lagi ya. Kalau Steve Jobs itu sampai tembus sampai 50.000 eksemplar. Nah, bukunya Harry Potter itu 1 juta eksemplar. Di Indonesia ya tidak punya standar ya. Jadi orang bisa memanipulasi dengan mudah. Jujur saja ada satu
pengusaha besar, wah hebat ini bukunya, bagus sekali. Dia bisa beli sendiri gitu, dan itu dilakukan terus masuk ke rak bestseller di satu toko buku. Nah ini penting. Sebelum saya mengakhiri, saya mau minta mengingatkan teman-teman kalau mau memilih penerbit ya harus penerbit yang berkualitas, ya penerbit yang baik, yang profesional, ya, yang memiliki visi dan misi yang jelas, ya, yang memiliki core business tertentu. Misalnya teman-teman kan banyak sekarang yang punya buku penerbit penerbit khusus, misalnya untuk buku-buku sejarah, buku-buku agama, buku pendidikan. Terus dia punya pengalaman, punya jaringan pemasaran, karena ini penting ya. Kalau buku kita lewat penerbit kemudian mereka pemasarannya nggak bagus, ya buku kita nggak terdistribusikan dengan baik, ya. Lebih hebat lagi memiliki percetakan sendiri, dan dia memiliki keberanian mencetak dengan jumlah eksemplar yang banyak gitu. Karena kalau dia lihat, wah ini bukunya Bu Maria bagus ini, berarti saya harus cetak banyak dan langsung yakin bisa laku terjual. Itu dia salah satu penerbit yang profesional. Terus dia juga jujur dalam pembayaran royalti. Dia akan disampaikan dalam setiap bulan, ya. Bahkan sekarang yang digital seperti yang saya sampaikan tadi di e-book, ya, di Google Playbook, nah itu lebih enak lagi. Setiap bulan langsung report sendiri, ya. Berapa yang terjual, berapa yang harus ditransfer ke kita. Jadi hati-hati juga sekarang kepada penerbit yang tidak profesional. Ini ciri-cirinya nih. Ada hambatan jalan ini. Nah, yang tidak profesional itu dia banyak sebagai broker naskah. Wah, sebentar. Ada masalah. Ini harus dihapus, ya. Dia hanya sebagai broker naskah, ya. Alamatnya tidak jelas. Jadi kita penulis baru, wah dia iming-iming aja saya menerbitkan gitu. Kemudian dia apa? Dia nggak kasih dokumen penerbit yang baik. Dia tidak membuat SPKS, ya, surat perjanjian kerjasama dengan kita. Ya, kemudian dia nggak punya jaringan pemasaran, nggak punya percetakan. Orang royaltinya kasih besar, udah deh saya kasih besar, di atas rata-rata dikasih 40%. Gitu. Tapi ini cetak sedikit, jadi kita nggak dapatnya juga sedikit. Nah pada akhirnya laporan keuangannya juga tidak sampaikan secara transparan. Itu hati-hati yang perlu diwaspadai para penerbit. Nah, ini yang terakhir, ya. Apa yang diperoleh oleh penulis? Ya, yang pertama ini tadi, menulis buku, menyemaikan ilmu, meraih doku, mengisi saku. Nah, dari situ. Dapat dari mana? Dari royalti. Ya. Nah, royalti kemudian Anda bisa pembelian secara langsung. Dan langsung kita dapat diskon yang lebih besar. Bisa sampai 40% kita dapat diskon. Bisa kita kasih souvenir dengan buku dengan harga yang sangat murah. Karena buku kita sendiri kita dapat lebih murah beli dari penerbit. Nah, kemudian apa? Ini bisa jadi bahan untuk seminar. Bisa jadi bahan untuk mengajar. Contoh buku ini bedah buku ke kampus-kampus. Karena buku ini adalah buku infrastruktur di seluruh Indonesia, di mana ada pabrik kita datang menjelaskan tentang proses perkembangan perusahaan ini. Di mana ada kampus kita datang menjelaskan bahwa inilah kontribusi perusahaan terhadap pembangunan Indonesia. Kemudian Anda sebagai mahasiswa dan akademisi bisa mencermatinya. Kita bedah buku di kampus-kampus. Kemudian apalagi? Bisa training untuk masing-masing bidang. Setiap buku, kalau misalnya buku corporate seperti ini, itu ada bagian produksi. Training untuk proses produksi. Ada bagian SDM, training untuk budaya perusahaan dan pengembangan SDM. Untuk finansial, training untuk financial planning, macam-macam. Jadi ada perkembangan terus. Nah, jadi ini contoh bagaimana buku ini bisa berkelanjutan, ya, bahkan setelah jadi bisa kita untuk bahan ajar seminar sampai kepada bedah bukunya. Kemudian peningkatan karir, ini judul yang saya buat ini dari Telkom ini. Sebenarnya buku ini untuk kenang-kenangan, ya, perpisahan bagi seorang direktur yang mau pensiun. Tapi begitu dia bagi-bagi sebelum RUPS, dilihat buku ini isinya adalah kinerja selama dia bekerja dari awal sampai akhir. Akhirnya diperpanjang lagi. Ya, itu hikmahnya dari penulisan buku itu, ya. Nah, kalau para dosen tentu punya kum yang lebih banyak, ya, dengan penulisan buku ini. Jadi itu peningkatan karir ada dengan status jabatan. Kemudian ada peluang karir, ya.
Apalagi perusahaan-perusahaan media, kalau seandainya dia bisa menulis buku, dia punya poin tersendiri ya. Ini yang penting juga ada kepuasan batin ya. Rasanya bahagia kalau kita bisa ada buku kita di toko buku, ada buku kita dibaca orang. Nah, itu senang gitu. Terus karya monumental yang dikenang sepanjang masa. Ini kalau saya melihat ke atas ini, buku-buku yang lama-lama itu saya taruh ya. Buku Pramudia Anantatur, buku Hamka. Ternyata itu buku yang tahun 30-an, tahun 60-an. Ini menjadi karya monumental mereka yang sampai sekarang kita kenang. Nah, kalau buku-buku yang kita tulis sekarang ini akan menjadi kenangan bagi anak keturunan kita, generasi selanjutnya. Nah, kalau sudah begitu kita akan mendapatkan reputasi. Karena buku sebagai karya terpublikasi akan meningkatkan reputasi penulis. Ya. Jadi saya kira itu hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan waktunya tidak terlalu jauh melenceng. Saya tahu karena memang relatif ada perpanjangan tadi sedikit. Ya. Inilah buku-buku yang sebagian yang saya sudah terbitkan dan sekarang masih ada 5 yang saya mengejar deadline sampai akhir tahun. Mohon doa semoga lancar semua dan bimbingan dari para senior di sini. Pak Baskoro, terima kasih banyak. Mbak Maria yang sudah menginspirasi dari awal tadi sehingga saya bisa menyampaikan materi ini. Terima kasih. Ikan kakap di Pulau Bangka, buah pepaya di belah-belah. Pintu maaf mohon dibuka kalau saya berkata salah. Kembali kepada Bapak Raffi Safitra Baskoro. Silakan Pak. Terima kasih Bang Lahyanto Nadiem, luar biasa. Kita mendapat banyak ilmu bagaimana kreativitas Bang Lahyanto dalam menulis ya. Seperti judul kelas kita, Yuk Kreatif Menulis dan menerbitkan buku. Nah, para peserta kelas virtual LPDS, saya harap yang belum mengisi daftar ya, hadir, tolong diisi, dan ada kuesioner, tolong juga diisi, karena daftar hadir dan kuesioner yang Anda isi itu sangat penting buat kami LPDS dalam membuat program-program selanjutnya. Kita sekarang akan menginjak 30 menit ke depan tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk ke dalam ruang chat, menarik sekali. Baik kepada Mbak Maria maupun kepada Bang Lahyanto, saya akan membacakan dan silahkan nanti para pembicara menanggapi. Ya. Yang pertama dan kedua buat Mbak Maria dulu. Dari Jainal Arifin MK Stikosa. Mas Jainal bertanya, bagaimana menceritakan informasi soal kriminalitas, rumah sakit, dan sebagainya di lokasi wisata tanpa membuat takut calon wisatawan tersebut. Nah, itu Mbak Maria. Yang pertama. Terus yang kedua, dari masih ini ada pertanyaan soal penulisan wisata. Jika selling point suatu tempat wisata adalah hal-hal semacam tabu ya, misalnya Gunung Kemukus dengan pesugihan itu, terus bagaimana cara penulisannya? Apakah dengan melibatkan pengalaman penulis atau memakai orang ketiga? Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang ketiga sementara ya, ini dari Khairisyah Lubis buat Mbak Maria. Pertama, pengalaman Mbak Maria itu dalam penulisan bagaimana? Apakah cari penerbit atau menulis dulu? Atau cari sponsor. Nah, kalau buat Bang Lahyanto, bagaimana cara kita membuat sebuah buku sehingga penerbit tertarik dengan buku kita? Ini dari pertanyaannya. Nah, ya. Menariknya. Ini teman-teman ini rupanya sangat ingin betul dikiat-kiat gimana nih kok Bang Lahyanto sama Bu Maria bisa nulis ini. Silahkan saya kasih waktu dulu kepada Mbak Maria, nanti dilanjut dengan Bang Lahyanto. Baik, Mas Baskoro, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Terima kasih, pertanyaannya cukup menantang ya. Yang pertama saya jawab dari senior saya nih, Mas Zainal Arifin MK. Bagaimana kita menyampaikan, sebetulnya ini situasi yang tidak nyaman ya, tentang kriminalitas atau keterbatasan fasilitas kesehatan. Nah, ini memang kita harus jujur. Jadi saya mengambil contoh ini ya. Misalnya di Sumba ini banyak sekali ini adat laki-laki itu kemana-mana bawa parang. Nah ini sebetulnya agak menakutkan buat turis ya, karena lihat senjata tajam nih, kalau di Jawa kan
Orang sudah takut kalau ketemu orang di tempat keramaian, orangnya bawa parang, kadang bersarung, kadang terbuka gitu ya. Kemudian juga fasilitas rumah sakit yang ada di kota tempat saya tinggal ini kebetulan sangat terbatas. Tapi ketika saya menulisnya, saya tidak menutupi fakta, tapi saya menyampaikannya misalnya begini. Di Sumba ada kebiasaan kaum pria itu membawa senjata tajam berupa parang. Karena mereka memerlukan parang tersebut untuk berkebun misalnya ya. Saya tulisnya begitu, untuk berkebun. Jadi ini memang adat yang ada di sana. Ya, kadang-kadang bisa menjadi ancaman juga. Gitu. Jadi saya tidak menipu, tapi saya katakan bahwa memang parang itu digunakan untuk keperluan mereka, gitu. Membawa parang itu satu untuk berkebun, dua untuk perlengkapan busana. Jadi kalau mereka pakai busana tradisional, macam di Jawa kan pakai keris ya. Cuman sekarang juga banyak yang pakai kerisnya keris hiasan, jadi mungkin tidak terlalu tajam gitu. Tapi kalau parang ini parang betul ya. Kemudian fasilitas kesehatan ini sangat penting. Misalnya wisatawan perlu waspada dan berhati-hati ketika bermain di air misalnya. Karena bila terjadi musibah atau kecelakaan, rumah sakit itu fasilitasnya cuma ini loh gitu. Kalau lebih dari itu harus dirujuk ke kota lain atau ke situasi transportasinya memerlukan waktu sekian jam gitu. Jadi kita tidak menipu sehingga orang yang benar-benar takut ya mungkin tidak akan datang, tapi orang yang akan merasa kalau namanya musibah bisa di mana aja gitu terjadi, nggak apa-apa gitu ya. Saya pernah punya pengalaman ketika berhadapan dengan seorang turis dan dia mengatakan, saya nggak takut kok berwisata di Sumba meskipun saya diingatkan oleh banyak orang bahwa di Sumba banyak orang yang membawa parang gitu ya. Di sini saya merasa Indonesia itu aman dibandingkan dengan beberapa negara tertentu, khususnya misalnya di Amerika Selatan. Saya tidak tahu, saya tidak pernah ke Amerika Selatan, jadi saya tidak berpendapat, tapi itu omongan orang yang sudah pernah ke sana. Jadi seperti itu, kita tidak menambah-nambah, tidak mengurangi, tapi kita membuat kalimat yang membuat orang itu tidak menjadi ketakutan, tapi kita memberikan informasinya. Demikian juga tadi selling point ya, tempatnya selling pointnya tabu. Nah, sekali lagi kita mau tahu dulu siapa pembaca kita, sehingga kita tahu kalau pembaca kita ini orang yang target kita adalah orang-orang yang mau berwisata dengan keluarga segala macam, mungkin mereka tidak akan pergi ke Gunung Kemukus gitu ya. Nah, kita ceritakan Gunung Kemukus itu objek wisata seperti apa, sehingga orang akan memutuskan mereka ke sana atau tidak. Jadi tidak harus kita tutupi atau kita tonjolkan, tergantung artikel kita ini mau dibaca orang untuk apa. Pendekatannya kita bisa menulis untuk menulis pariwisata ini tentu saja kita penulisnya harus sudah mengalami pergi ke tempat yang kita tulis. Jadi kalau kita tidak pernah ke satu tempat, kita hanya mengandalkan omongan orang, itu tidak bisa. Tapi kalau kita sudah pergi ke tempat itu, kita menulis, kita kuatkan pendapat kita, seperti ini pelajaran menulis yang lalu ya, kita kuatkan tulisan kita dengan testimoni orang lain. Jadi itu menguatkan, lebih meyakinkan. Ini jawaban untuk yang tulis pertanyaan kedua. Kemudian untuk Mbak Awi ya, dulu mana cari penerbit atau kita nulis dulu? Dua-duanya bisa dilakukan. Bang Le ketawa nih, karena kami sama-sama nih pernah dipesan dulu, jadi sudah diiming-iming, tolong nulis ini gitu. Saya pernah malah dikasih laptop, disuruh nulis. Tolong tulis. Saya bilang waktu itu laptop saya tidak memadai karena waktu itu saya harus menulis yang banyak teks memakai bahasa Jepang. Saya bilang di laptop saya yang ada sekarang pada waktu itu tidak ada fasilitas untuk memakai bahasa Jepang. Saya langsung dibelikan laptop baru, diminta dan itu ditunggu. Ada enak, ada tidak enaknya. Enaknya satu kita dapat fasilitas, kedua kita merasa pasti tulisan kita akan diterbitkan. Tidak enaknya kita ditunggu ini beneran dikejar waktu. Ya. Jadi kita harus patuhi deadline-nya. Saya pernah mengalami diminta juga,
sudah diminta menggebu-gebu, sudah jadi bukunya, penerbitnya batal. Karena waktu itu buku tentang masakan. Pada saat diminta itu belum ada ketentuan dari IKAPI bahwa untuk buku-buku masakan harus full color. Nah, bukunya itu 65 halaman, mungkin yang 50 itu dengan foto-foto karena masakan ya, full color. Terlalu berat buat penerbitnya. Akhirnya penerbitnya mundur. Mundur tidak jadi. Ya sudah, naskahnya terbengkelai sampai sekarang. Sudah siap cetak. Sudah diedit sama editornya. Nah, bagaimana ini ya? Kemudian ada juga yang kita menulis dulu. Saat ini saya sedang menulis 2 buku yang saya sudah tulis meskipun saya belum tahu siapa yang akan menerbitkan. Juga bisa mencari sponsor. Ketiga, saya punya keuntungan, mungkin teman-teman Mbak Awi juga sudah mengalami. Kebetulan kalau kita wartawan, itu Panitia Hari Pers Nasional setiap tahun itu memberikan kemudahan, fasilitas bagi wartawan-wartawan yang menulis buku untuk diterbitkan. Ini saya manfaatkan. Jadi setiap tahun minimal saya ada 1 buku yang saya tulis sendiri. Kemudian saya ikut berkelompok dengan beberapa teman menulis buku yang lain atau ikut di kumpulan cerpen dan kumpulan puisi. Ini kadang-kadang saya tadi lupa apakah ini masuk yang dibahas sama Bang La ya. Buku yang ini tidak dapat apa-apa secara materi, tapi saya juga tidak keluar uang kecuali biaya yang saya keluarkan untuk menulisnya. Kalau saya menulis pada saat itu saya menulis tentang cerita rakyat Sumba. Nah, saya melakukan riset juga kan di Sumba ini sampai saya ke Waingapu, itu keluar kota dari tempat saya tinggal. Itu saya biaya sendiri. Tapi ketika diterbitkan karena ini sifatnya bukan buku komersial, Panitia HPN itu tidak membayar kami, tidak memberi royalti, tapi hak ada pada kami. Kalau kami mau cetak ulang, dipersilahkan. Ada sistem seperti itu juga. Ya. Jadi tidak usah menunggu, Mbak Awi, kalau memang mau menulis, tulis aja. Nanti kita baru cari juga bisa. Tapi kalau ada yang ngelamar, kayak Bang La ini banyak sekali yang ngelamar nulis buku, itu juga bisa. Dan selain nulis buku, memang saya beberapa kali membantu teman sebagai editor. Kalau dikaitkan dengan dana sih, kadang bisa dapat banyak ya Bang La ya. Ada teman-teman yang nulis aja bisa beli 1 mobil. Tapi ada juga karena permintaan teman buku yang tidak komersial, kita sekedar membantu juga ada. Jadi seperti itu kondisinya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maria. Silakan Bang Lai menambahkan, ada yang tadi saya langsung ke Pak Lai gimana cara membuat buku. Siapa namanya tadi yang bertanya Pak? Khairiah Lubis. Khairiah Lubis. Wah, dari Medan ini. Iya Pak. Nah, sahabat saya ini di. Iya. Jadi temannya Pak Maskur juga ya. Ini Mbak Maria ini, Mbak Khairiah ini ya. Yang paling utama itu kita sebagai media sangat mengetahui bahwa content is the king, ya. Content is the king itu menjadi agamanya kita sebagai wartawan. Maka kita buat tulisan yang bagus, berita yang bagus. Begitupun dengan buku, ya. Buatlah buku yang berkualitas. Yang berkualitas bagaimana? Dengan riset yang mendalam, ya. Kemudian dengan data-data yang akurat. Tema yang dekat. Nah, kalau ini tema yang dekat nih udah unsur ke unsur ke nilai-nilai berita. Nah, jadi kalau ada proximity, ada kedekatan, ya, yang berdampak luas. Nah, teori jurnalistik masuk ke sini semua di dalam buku ini. Jadi tema yang dekat dengan masyarakat. Jadi kalau masyarakat dekat dengan kita, dia akan tertarik, gitu, penerbit itu. Kemudian yang penting juga Pak, ada segmentasi membaca, gitu. Nah, kalau kenapa Tempo dia bikin menengah atas, ya karena dia untuk para pengambil keputusan dan orang-orang yang terdidik, gitu. Kenapa bisnis Indonesia dia buat mahal? Ya karena itu untuk para pengusaha, gitu. Buku pun begitu. Kita mau lihat pasar yang mana, gitu. Kebetulan saya ambil pasar yang korporasi, yang memang belum banyak, gitu. Dan walaupun biografi itu adalah tokoh-tokoh yang punya nama, ya, yang punya jabatan. Jadi mereka akan tertarik, gitu. Jadi segmen pasar yang dan kita bisa memahami kalau sudah segmentasi pasar yang jelas, kita akan tahu kemana arah pasar yang akan kita jual. Nah, itu umumnya penerbit akan tertarik apabila itu benar-benar punya prospek, ya, seperti yang dengan saya jelaskan tadi. Dan kalau mengacu pada materi saya tadi,
Mana yang paling banyak? Yang paling banyak itu di pendidikan. Yang kedua di agama. Yang ketiga di IT. Nah, kalau kita mau mengacu ini, waduh, ini teman saya ini saya menjawab mengutip jawaban dari teman saya seorang penulis yang sudah menulis 300 buku. 300 buku setelah dia pensiun sebagai wartawan di salah satu media. Kok bisa cepat itu? Karena dia nulis buku anak-anak. Buku anak-anak itu mudah, ringan, penuh dengan sedikit tulisannya, kemudian gambarnya banyak-banyak, itu menarik. 300 buku, Pak. Waduh, dia kaya raya setelah berhenti sebagai wartawan menulis buku. Karena aspeknya aspek pendidikan, ya. Dia anak-anak SD. Gitu. Yang kedua agama. Nah, kebetulan saya baru saja menerbitkan buku agama, ya, namanya Nukilan Tarikh. Menarik buku agama. Kenapa? Ada kepuasan batin ya. Tadi kenapa ada hal yang lain kata Mbak Maria? Iya, ada kepuasan batin. Nggak dapat uang, tetapi dapat kepuasan secara psikologis. Gitu. Nah, ini buku agama. Nukilan Tarikh ini buku sejarah, tapi ditulis secara populer. Nah, yang sekarang lagi disiapkan lagi Sajak dan Canda. Gitu. Itu kan ringan-ringan. Mungkin tidak terlalu profitable ya, tetapi ya banyak diminati asal kita pasar jelas. Kalau yang saya ini boleh aja kasih bocoran sedikit. Ini kan industri ekonomi kan tuh berat-berat semua. Bicara perbankan, pasar berat. Nah, saya ambil yang ringan. Sajak di pasar modal, gitu misalnya. Canda di pasar modal. Nah, itu kan banyak sekali hal-hal orang yang gara-gara kalah dalam investasi mau bunuh diri, tetapi ada hal-hal yang lucu kita bisa ungkapkan. Jadi tadi pendidikan, agama, itu mungkin itu yang banyak pasarnya. IT boleh juga. Buku-buku populer. Tanya Pak Baskoro itu kenapa nulis novel? Ya, karena orang juga butuh kepuasan batin. Gitu. Nah, novel tuh ya Andi Akhirata berapa juta dia sampai dia berseri-seri dia buat novel itu kan. Laskar Pelangi ada 3 gitu. Jadi saya kira untuk menjawab pertanyaan Khairiah Lubis itu demikian. Kemudian yang paling penting buat saja dulu seperti kata Mbak. Buat saya dulu. Setelah itu orang akan datang gitu. Karena brand gitu. Kenapa Mbak Maria banyak diminta? Brandnya kuat banget gitu. Kenapa Mbak Maria editing gitu. Sekarang juga ada order editing udah mulai banyak. Kenapa? Wah, enak ya. Ternyata dari buku ini nih, buku yang Spiritualitas Bencana, yang dosen-dosen ini yang ngejar ini, dokter-dokter ini perlu mempublikasikan. Dia sekarang mulai minta diedit. Jadi kalau sana sudah nanti akan datang sendiri. Jadi rajin saja buat buku pertama. Kalau sudah jadi buku pertama akan hadir buku kedua dan buku-buku selanjutnya. Dan yang paling penting yang dekat dengan Anda. Buatlah buku tentang ibu. Buatlah buku tentang ayah. Distribusikan kepada seluruh keluarga. Berapa banyak warga Lubis? Waduh, itu pasar yang sangat besar. Itu salah satu trik ya buat Khairiah Lubis. Mudah-mudahan bisa memulai menulis buku. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Maria. Oke, terima kasih Pak Lat. Ini ada sekarang karena mendekati penghujung acara, tapi ada sejumlah pertanyaan dari para peserta webinar yang kayaknya harus dijawab. Ada lagi beberapa pertanyaan. Saya akan ini sebagai akhir, tetapi ada beberapa yang terjawab oleh Mbak Maria dan Pak Lahyanto. Yang pertama untuk Pak Lahyanto dari Samra Lok Dalim, ya. Bagaimana tadi dia mendengar soal kutipan yang Pak Lahyanto bilang? Kalau dia bilang ada kutipan 50% ke atas tuh gimana itu? Itu masih boleh atau enggak? Atau bisa dibawa ke masalah pidana misalnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua soal jika menulis buku tapi orang itu tidak ke lokasi ya. Jadi misalnya gini, dia bertanya, bagaimana seorang menulis buku tentang sesuatu padahal tidak melalui suatu investigasi lapangan atau survei. Jadi minjam mulut orang lain. Ini apa boleh apa tidak ini? Terus yang buat Mbak Maria dari Sandra lagi, Jusem lagi, bagaimana tipsnya untuk membuat tempat wisata yang belum terkenal sehingga terkenal. Nah, dia katanya ingin sekali pengalaman Mbak Maria ya. Mungkin sampai itu ada sebuah tempat indah, tetapi belum terkenal, dia ingin menuliskannya dan kemudian menjadi viral dan terkenal. Silahkan Bang Lai dan Mbak Maria untuk menanggapi pertanyaan dari teman-teman kita ini. Silakan Mbak Maria dulu. Ya, silakan. Oke, saya dulu ya. Silakan Pak Lai. Yang pertama aturannya tetap 10%. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Kalau 50% itu bukannya
menulis buku, menyalin buku orang lain, sumber-sumber kita ya. Jadi itu jangan ya dilakukan. Terus kalau bagaimana kalau kita lokasi? Nah, yang namanya sumber itu kan ada sumber primer ya. Kalau dari jurnalisme jelas, sebenarnya pelakunya. Kalau itu yang bisa kita wawancarai itu bagus. Kalau tidak, dapat yang saksinya. Gitu. Kalau nggak apa, dari riset-riset kita yang lain. Tapi kalau sebenarnya buku kita hanya berdasarkan dari hasil pihak-pihak lain saja, hanya mengumpulkan. Kalau sebenarnya kurang punya daya tarik, ya. Yang utama adalah ide yang bernas, gitu. Kenapa? Yang paling laku itulah inovasi. Yang orang-orang lain belum bikin, kita bikin. Gitu. Kenapa? Karena orang lain nggak ada yang tahu, gitu. Orang lain nggak ada yang tahu. Makanya yang paling penting adalah yang kita ketahui dan kita kuasai, sehingga kita sangat bisa membuat konten yang berkualitas. Setelah itu kita riset. Ya, kita riset baru kita tuangkan dalam tulisan. Saya kira itu jawabannya kepada wartawan rakyat. Terima kasih. Terima kasih, Pak Layang. Ya. Begitu Pak Baskoro. Terima kasih Bu Maria. Mbak Maria, silahkan Mbak Maria. Mbak Maria, ya agak putus-putus suara Mbak Maria. Mbak Maria agak putus-putus. Sandra, ya silakan. Oh ya, bisa. Silakan. Okay. Ya, Sandra, terima kasih pertanyaannya ya. Yang pertama adalah jangan kecil hati. Saumlaki ini masa depan ya. Saya sudah dengar banyak, saya belum sampai ke Saumlaki, tapi saya sudah dengar banyak bahwa Saumlaki punya daya tarik. Sudah 10 tahun lebih saya kepingin ke Saumlaki. Bayangkan 10 tahun berarti daya tarik Maluku Tenggara Barat ini sudah bergaung sebetulnya di orang-orang yang orang-orang yang ingin berwisata. Untuk menulisnya, tadi yang saya bilang, cari keunggulan. Apa yang menonjol di wilayah Anda, tempat wisatanya. Kemudian tadi orang ingin 3 tadi, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dialami. Dan itu ditulis ya. Kalau menjadi yang awal-awal, syukur-syukur yang pertama, tapi saya yakin sudah ada yang menulis tentang keindahan di sana. Itu akan lebih mudah karena nanti calon wisatawan itu biasanya akan membaca dulu di sana ada apa ya gitu. Kalau dia googling ketemu tulisan Anda, apakah itu artikel atau syukur-syukur sudah jadi buku gitu ya. Saya pernah menjadi juri untuk lomba karya tulis pariwisata dari Kementerian Pariwisata. Kalau nggak salah waktu itu ada yang nulis tentang Saumlaki itu, digambarkan sebagai mutiara yang belum diasah gitu ya. Dan lautnya dan kulinernya, teman yang sudah pergi ke sana bilang, aduh tidak ada seafood yang seenak di Saumlaki, ikannya segar-segar ya kan. Itu kan saya ngomong gini aja mungkin ada beberapa peserta di sini yang terbayang kepingin tahu bagaimana itu. Saya mau ke sana. Terus Indonesia punya itu kan, Indonesia punya laut banyak, apa yang membuat di sana beda gitu ya. Apa yang unggul di sana? Apakah untuk snorkeling? Ya. Raja Ampat tuh langsung booming ketika orang mempromosikan ini tempat surga untuk snorkeling misalnya. Apakah diving atau kitesurfing? Itu bisa disampaikan. Cari dulu keunggulannya, baru dibikin narasinya seperti apa. Ingat kalau minggu lalu ikut kan? Nah, kan sudah ada storytelling dari Mas Baskoro bagaimana menarasikan itu. Itu ya, dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maria dan Pak Alhayanto. Teman-teman peserta virtual class, beberapa menit lagi kita akan mengakhiri. Saya pertama sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Lahyanto dan Bu Maria atas prestasinya yang luar biasa, sebuah ilmu yang saya kira akan penting buat kita semua. Juga terima kasih perhatian buat teman-teman yang tersebar, buat Clara di Belanda, semoga terus mengikuti acara kita, juga buat Bu Edi di Malang, Mbak Titi, dan juga teman-teman dari Timor Leste segala macam. Teman-teman, perlu saya beritahukan juga, nanti tanggal 28 Oktober mendatang, kita ada acara webinar bukan virtual class ya, dengan tema jurnalisme dan doxing di era digital.
yang akan menghadirkan pembicara Bu Niken Widyastuti, bekas Dirjen dan Sekjen Kominfo, yang sekarang menjabat sebagai staf khusus bidang IKT dan budaya di hubungan antar lembaga di Kominfo, dan juga menghadirkan anggota Dewan Pers Pak Ahmad Jauhar yang juga sebagai salah satu pemimpin di lembaga pers nasional. Teman-teman, sebelum berakhir kita akan foto bareng dulu, silakan. Seperti biasa akan didokumentasikan oleh tim dari LPDS ya. Silakan buka semua videonya dan tersenyum dengan wajah sumringah. Dengan optimisme kita bisa akan bikin buku seperti yang diajarkan oleh Bang Lahyanto dan Mbak Maria. Silahkan Greta untuk. Oke, Pak. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Selanjutnya, halaman selanjutnya. Mohon dinyalakan videonya Bapak, Pak Reki, Pak Yusrangga. Mungkin? Oke. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Yang ketiga, ya udah. 2 halaman saja. Oke. Ya, sudah untuk foto bersamanya. Saya juga ingin mengingatkan untuk yang belum mengisi kuesioner ataupun daftar hadir ada di grup chat. Lalu untuk PPT materi yang tadi sudah di-share oleh Bu Maria dan Pak Lai bisa lihat di Google Drive, sudah saya ditaruh linknya di grup chat juga. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gita. Teman-teman, kita akan akhiri. Selamat berpisah sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih Mbak Maria. Terima kasih Mas Sony, apa kabar? Terima kasih. Terima kasih Maria. banyak. Saling bersama. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Titi, Bu Edi, Kak Siska, Ibu Clara. Terima kasih Bu Maria. Bu Edi bisa nulis loh Bu. Oh ya, mudah-mudahan. Where is it? Ya. PowerPoint. Ya, terima kasih. Kak Siska ada yang mau disampaikan? Bu Maria. Saya jadi terinspirasi betul, suka membaca sih, suka ngarang-ngarang, suka ngarang-ngarang nulis, tapi nggak kesampaian untuk menjadi seorang penulis. Tapi hari ini saya menjadi sangat terhormat karena bisa hadir dalam Summit ini dengan orang-orang keren ya. Rasanya mau pingsan betul tadi karena tulisan saya itu terlalu banyak, hanya jadi buku tebal aja, nggak tahu mau gimana kan ya. Suka sih menulis puisi, suka menulis apa aja, tapi kadang aduh nggak enak ini dibaca sendiri. Makasih banyak ya. Nanti. Ya, sama-sama. Mungkin nggak bisa jadi penulis, tapi saya suka membaca. I love reading. Ya. Bisa nanti pelan-pelan. Terus Bude. Ya. Saya ingin satu buku punya Bude. Buat yang di luar Sumba, saya di Sumba dipanggilnya Bude nih. Anak-anak kita kan. Iya, kasih sekarang nanti saya kirim. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Ibu Clara itu juga menulis buku anak-anak loh, Mas. Ibu Clara. Iya, dan pengarang. Masih ada? Ya. Ibu Clara ini menulis buku anak-anak. Dan juga pengarang lagu ya. Pengarang lagu nanti. Iya, penyanyi, pianis. Nanti saya kirim ke teman-teman tuh lagunya Bu Clara. Menulis lagu tentang Indonesia. Iya. Juga. Keren sekali. Yang kerennya ketika dia nyambungi lagu bahasa Sumba, bahasa Indonesia, dan lagu bahasa Belanda. Itu mantap. Wow, keren. Ya, salam ke Belanda, Bu Clara ya. Ya. Oh my God.
Halo yang lain. Oke, terima kasih ya. Pamit semua. Ya, Masih saya pamit ya. Medan pamit. Ya. Assalamualaikum. Salam, Bapak Maria, sukses. Mbak Ika, sama-sama Mbak Ika, Ibu dosen. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.